Bab 1516, Siswa Zhang Xi 2. Di markas Guild Spirit Awakener, banyak wanita berdiri di depan sebuah menara tinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Sudah 7 hari, apakah dia akan berhasil? Seorang wanita parubaya di antara kerumunan bergumam cemas. Jika dia berhasil, tidak perlu lagi kita mengadakan seleksi itu dalam 2 bulan lagi. Apa gunanya mengadakan seleksi ketika kita telah menemukan pemimpin guild kita berikutnya? Wanita lain berkomentar. Memang, sejak berdirinya Guild Spirit Awakener, hampir tidak ada orang yang berhasil membersihkan menara Spirit Awakener. Dia mulai mempelajari pesona roh hanya beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, dia sudah menantang menara kebangkitan roh, dan terlebih lagi, dia benar-benar berhasil mencapai lantai 8. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seru wanita parubaya pertama dengan kagum. Spirit Awakening membutuhkan ketelitian yang ekstrim dalam memanipulasi spirit primordial mereka. Mengingat kemurnian jiwa dan zensinya, akan sulit baginya untuk tidak meningkat dengan cepat. Dengan dia di sekitar, sepertinya Guild Kebangkitan Roh kita akan dapat naik ke ketinggian baru. Segera, kita tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan lain untuk melindungi diri kita sendiri. Wanita kedua berkicau penuh semangat. Karena kebangkitan roh adalah pekerjaan yang sifatnya mendukung, itu sangat kurang dalam kekuatan bertarung. Karena itu, ia harus bersekutu dengan kekuatan lain untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, kedatangan seorang wanita muda berbakat yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya beberapa bulan yang lalu mungkin dapat mengubah keadaan menyedihkan yang mereka alami saat ini. Selama dia berhasil, mereka tidak harus hidup tunduk pada kekuatan lain lagi. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang untuk persekutuan kebangkitan roh kita. Sepertinya surga belum meninggalkan kita. Kerumunan di daerah itu mengangguk setuju. Panjang. Pada saat itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Dan setelah itu, menara tinggi di depan mereka mulai bergetar juga. Perlahan-lahan bangkit sebelum berlari ke depan. Dia berhasil mempesona menara kebangkitan roh. Dia benar-benar berhasil. Wajah-wajah di sekitar area itu memerah karena gelisah. Tidak hanya itu, dia bahkan menerima pengakuan dari pendiri kami, di waktu yang akan datang, Wang Ying bisa menjadi kebangkitan roh terkuat selain dari pendiri kami, dan mungkin, dengan waktu yang cukup, dia bahkan mungkin bisa melampaui kami, pendiri. Wanita parubaya pertama berkata dengan tergesa-gesa saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Waktunya akhirnya tiba bagi persekutuan kebangkitan roh kita untuk bangkit sekali lagi. Kegembiraan di udara begitu kuat sehingga hampir bisa diraba. Beberapa waktu kemudian, menara akhirnya berhenti, dan wanita muda perlahan-lahan melayang turun dari atas. Mengenakan jubah putih, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Dia adalah siswa pertama yang diambil Zhang Xuan, wanita muda yang manis dan polos dari Akademi Hongtian, Wang Ying. Dia telah mengalami perubahan transformatif dari bagaimana dia setahun yang lalu. Kepolosannya sebelumnya telah digantikan dengan ketenangan yang tajam. Hanya dengan tatapan menyapu, dia mampu mengerahkan otoritasnya pada kerumunan di sekitarnya, membuat mereka tidak berani berbicara menentangnya. Menghormati pemimpin guild, para wanita dengan cepat berlutut dan bersujud dalam-dalam kepada pemimpin serikat baru mereka. Fakta bahwa Wang Ying telah berhasil membersihkan menara kebangkitan roh telah memberinya legitimasi untuk menjadi pemimpin berikutnya dari persekutuan kebangkitan roh. Setelah menyaksikan pergerakan menara tinggi dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani mempertanyakan kredensialnya. Bangkit. Wang Ying menatap wajah-wajah di bawah dan menyatakan, sekarang, saya akan mengeluarkan perintah pertama saya sebagai pemimpin Guild Kebangkitan Roh. Kerumunan mengepalkan tangan mereka dan menjawab, kami akan mendengarkan perintah pemimpin serikat. Mulai hari ini dan seterusnya, semua anggota persekutuan kebangkitan roh harus memperlakukan guruku, Zhang Xuan, seperti mereka memperlakukanku. Perintahnya harus dilakukan dengan pertanyaan apapun, dan saya tidak akan mentolerir siapapun yang tidak menghormatinya dengan cara apapun. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dilucuti secara permanen dari peringkat kebangkitan roh mereka dan dilarang memasuki persekutuan kebangkitan roh manapun di benua guru-guru. Wang Ying mengumumkan. Ya, pemimpin serikat. Kerumunan buru-buru menerima pesanan. Sesaat kemudian, wanita parubaya pertama tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, pemimpin serikat, Anda menyebutkan bahwa guru Anda bernama Zhang Xuan. Mungkinkah dia seorang guru master bintang 8 dari Sanctum of Sages juga? Petik 2. Betul sekali, Wang Ying menjawab dengan tegas. Mengingat seberapa besar benua guru-guru, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa nama yang tumpang tindih. Namun, seorang guru master bintang 8 di Sanctum of Sages yang bernama Zhang Xuan, itu tidak mungkin orang lain selain gurunya. Pemimpin serikat, beberapa saat yang lalu, paviliun guru-guru memerintahkan penangkapan Zhang Xi. Ini adalah surat perintah penangkapan yang mereka kirimkan,
dengan jentikan jarinya, wanita parubaya itu memberikan token giok kepada Wang Ying. Wang Ying menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dan sesaat kemudian, matanya berubah menjadi sangat marah. Seseorang mencoba untuk memberikan tuduhan palsu pada guruku, ya. Baiklah, saya ingin melihat siapa orang yang kurang ajar itu. Petik 2. Dengan harum dingin, Wang Ying mengayunkan lengan bajunya ke belakang dan meraung, dengarkan perintahku. Semua kebangkitan roh bintang 9 harus mengikuti saya ke Glacier Plain Court, mempesona setiap pavilion guru-guru dalam radius 30.000 li, dan menunggu perintah lebih lanjut. Kerumunan mengepalkan tangan mereka dan menjawab, ya, pemimpin serikat. Selama ini, benua telah memandang kami para kebangkitan roh sebagai orang lemah yang bisa mereka injak. Sudah waktunya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa Guild Kebangkitan Roh juga memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka remehkan. Wang Ying mendengus dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Ledakan, menghembuskan napas dalam-dalam, Zhao Ya perlahan berdiri sekali lagi. Bukan hal yang mudah baginya untuk mengolah tubuh emas jalan surga ketika dia kehilangan meridiannya, tetapi dengan bantuan gurunya, dia masih berhasil melakukannya. Dengan keberhasilan budidaya teknik budidaya tubuh fisik, kulitnya menjadi lebih halus, mengingatkan pada bayi yang baru lahir. Sementara kekuatannya tidak meningkat terlalu banyak, dia telah memperoleh kemampuan untuk mengubah penampilannya dengan bebas. Seiring dengan gurunya menggunakan Zenki-nya untuk membantunya menyembunyikan jiwanya, begitu dia mengubah penampilannya juga, akan sulit bahkan bagi guru Master Bintang 9 untuk melihat melalui penyamarannya. Baiklah, coba ubah penampilanmu. Melihat bahwa Zhao Ya telah berhasil, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan ini, mereka tidak perlu khawatir terlihat oleh siapapun di Empire Alliance City. Ya guru, mengangguk, otot-otot wajah Zhao Ya mulai bergeser, mengubah struktur wajahnya sepenuhnya. Segera, dia telah mengambil tampilan yang sama sekali baru yang hampir mustahil bagi siapapun untuk diasosiasikan dengan kepala pengadilan muda dari Glacier Plain Court. Baik, Zhang Xuan mengangguk sambil tersenyum. Bahkan setelah mengubah penampilannya, Zhao Ya masih sangat cantik. Namun, itu pada tingkat di mana itu tidak terlalu jarang terjadi di Empire Alliance City, jadi dia tidak akan terlalu menonjol. Setelah mereka selesai dengan persiapan mereka, keduanya mulai berjalan ke Empire Alliance City sekali lagi. Di pintu masuk ke kota, seperti yang diharapkan Zhang Xuan, pemeriksaan menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya, sehingga bahkan ada guru Master Bintang 6 dan Bintang 7 yang mengawasi proses pemeriksaan. Namun, mustahil bagi guru-guru Master itu untuk melihat melalui penyamaran mereka, jadi mereka berhasil masuk ke kota dengan mudah. Ayo pergi ke persekutuan pandai besi dulu. Saya ingin melihat apakah ada bahan yang cocok yang dapat digunakan untuk menggantikan meridian Anda. Zhang Xuan berkata. Setelah bertanya-tanya, Zhang Xuan memimpin Zhao Ya menuju persekutuan pandai besi. Guild Pandai Besi Aliansi Kekaisaran berada di tingkat yang sama dengan yang ada di Sanctum of Sages. Pandai besi peringkat tertinggi di Guild berada di bintang 8, tetapi masih ada koleksi buku pandai besi bintang 9 yang cukup besar di sana. Segera, mereka tiba di pintu masuk persekutuan pandai besi dan berjalan dengan percaya diri. Guru, siapa yang harus kita temukan? Zhao Ya bertanya. Untuk melihat kemungkinan bahan untuk menggantikan meridian, mereka harus menemukan seseorang untuk ditanyakan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membuat banyak kemajuan hanya dengan berkeliaran di sekitar area tanpa tujuan. Pemimpin guild, tentu saja. Zhang Xuan menjawab sebagai fakta. Orang yang paling tahu guild pandai besi pasti tidak lain adalah pemimpin guild. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk ditemukan selain dia. Pemimpin serikat, apakah dia bersedia bertemu dengan kita mengingat identitas kita saat ini? Zhao Ya bertanya dengan cemberut. Karena mereka harus menyembunyikan identitas mereka, Zhang Xuan tidak bisa mengeluarkan lambangnya dan menyatakan dirinya sebagai guru master atau pandai besi. Namun, tanpa posisi yang cukup, tidak ada alasan bagi pemimpin guild yang sibuk untuk meluangkan sebagian waktunya untuk mereka. Itu sederhana, Zhang Xuan tertawa. Dia mengamati sekeliling, dan setelah melihat sesuatu, matanya menyala ketika dia berkata, ayo, ikuti aku. Duduk di sudut aula utama adalah seorang pandai besi, dan ada 8 bintang cemerlang yang berkilauan dari lambang di dadanya. Pandai besi bintang 8, dia saat ini sedang mengajar muridnya. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan berjalan ke pandai besi bintang 8 itu dan berseru dengan gelisah, kamu benar-benar ada di sini. Apa kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk menemukanmu? Kamu adalah pandai besi bintang 8 tercengang oleh penampilan tiba-tiba dari Zhang Xuan. Apakah kamu melupakanku begitu cepat? Saya paman senior Anda, Zhang Xuan berkomentar dengan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Bab 1517, Persekutuan Pandai Besi Aliansi Kekaisaran. Paman senior,
Pandai besi bintang 8 tertegun sesaat sebelum kerutan yang dalam muncul di dahinya. Dengan ekspresi marah, dia menggeram, "Teman, sebenarnya kamu ini siapa? Tidakkah menurutmu tidak pantas untuk mengatakan lelucon seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengenali paman seniornya sendiri? Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang yang berdiri di depannya sebelumnya, jadi jelas bahwa pihak lain sedang menggodanya. Kau bilang aku bercanda, apa kau benar-benar tidak mengenaliku?" Zhang Xuan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkat tangannya. Panjang, kekuatan yang kuat dengan cepat menyelimuti pandai besi bintang 8, mengancam akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Setelah kultivasinya maju ke tahap utama ranah Dimension Sundering, pemahamannya atas kekuatannya menjadi lebih halus. Faktanya, dia sudah bisa menangani sebagian besar pembudidaya tahap primer Saint 9 dan dengan mudah. Sementara orang di depannya adalah pandai besi bintang 8, kultivasinya hanya di puncak ranah Phantasmal Space. Tubuh pandai besi bintang 8 secara naluriah menegang dalam menghadapi ancaman yang akan datang, dan dia buru-buru mengendarai Zenki-nya dan meluncurkan serangan telapak tangan untuk melakukan serangan balik. Tetapi sebelum telapak tangannya bisa menyerang, tekanan menghancurkan yang menekannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah muncul di tempat pertama. Bingung, dia dengan cepat melihat pemuda di depannya sekali lagi, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya pada suatu saat. Pria muda itu juga menatapnya, dan dengan ekspresi sedikit tidak senang di wajahnya, dia bertanya, "Karena kamu mengklaim bahwa kamu tidak mengenal saya, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Apakah namamu Chen Mo?" "Ya, aku memang Chen Mo." Pandai besi bintang 8, Chen Mo, menjawab. Tidak ada seorang pun di persekutuan pandai besi yang tidak mengetahui namanya, jadi tidak mengherankan baginya bahwa pemuda itu mengetahui namanya. "Gurumu adalah pandai besi Lu yang bintang 9. Anda mewarisi seni tempa Lu yang darinya, tetapi Anda berspesialisasi dalam seni tempa Hongdian. Jari manis tangan kirimu pernah hangus oleh api bumi saat kamu sedang menempa. Aku tidak melakukan kesalahan, kan?" Zhang Xuan bertanya dengan tenang. Ini, kamu benar." Chen Mo tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Informasi itu dapat dengan mudah ditemukan dengan bertanya-tanya di Guild Pandai Besi, jadi itu tidak berarti apa-apa. "Aku tahu itu bisa dengan mudah dibuka, tapi teknik Hongdian Forging membutuhkan koordinasi yang tepat dari 10 jari untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kembali ketika Anda sedang mempelajari teknik, karena kesalahan kecil, Anda akhirnya melukai jari manis Anda. Dengan demikian, setiap kali Anda menempa senjata, senjata itu akan mulai melengkung tak terkendali. Meskipun tidak terlalu memengaruhi produk akhir yang Anda buat, tetap saja, hal itu mencegah Anda mencapai kontrol yang baik atas kekuatan Anda. Tidak terlalu banyak orang yang menyadari hal ini, kan?" Zhang Xuan terkekeh pelan. "Kakao," tubuh Chen Mo menegang lurus. Dia memang memiliki kebiasaan seperti itu dalam pandai besinya. Meskipun itu bukan masalah besar, tidak terlalu banyak orang di persekutuan pandai besi yang menyadari kekhasan kecilnya ini. Jadi, bagi pihak lain untuk membicarakannya dengan tegas seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dapatkah pihak lain benar-benar berasal dari garis keturunan yang sama dengannya? Tidak hanya itu, saya juga tahu bahwa ada banyak kekurangan dalam seni tempa Hongdian Anda. Faktanya, senior Lu yang menginstruksikan saya untuk datang ke sini untuk memperbaiki masalah Anda dengan harapan Anda dapat segera mendorong terobosan. Namun, saya juga sadar bahwa saya tidak memiliki token atau semacamnya yang dapat saya gunakan untuk membuktikan identitas saya, jadi jika Anda masih tidak mempercayai saya setelah apa yang saya katakan, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu." Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya. "Kamu di sini untuk memperbaiki masalahku." Chen Mo mengerutkan kening dengan ragu. "Memang, ada 3 kelemahan utama dalam teknik penempaan Anda. Pertama, Anda memiliki kecenderungan untuk memperumit proses penempaan. Anda mencoba untuk membawa setiap fase dari proses penempaan ke tingkat kesempurnaan, menyempurnakan setiap biji hingga ekstrim, tetapi ironisnya, upaya Anda untuk melakukannya sering berakhir dengan mempengaruhi fusi biji." Zhang Xuan menunjukkan dengan ringan, tersenyum. Tubuh Chen Mo tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Pihak lain benar, dia memang punya kebiasaan seperti itu. Dia telah mencoba untuk menghilangkan kebiasaan itu sebelumnya, tetapi setiap kali dia mencoba melakukannya, dia akan kehilangan waktu peleburan yang ideal untuk biji, sehingga menghasilkan produk yang gagal. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menyerah. Menempa adalah proses yang sangat rumit, dan bahkan penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan terbesar. Meskipun pandai besi bintang 8, dia masih tidak dapat memastikan kesempurnaan dalam pandai besinya. Kedua, seni tempa Hongdian Anda berfokus pada pencarian inti dari bahan yang Anda proses dan palu tepat di atasnya untuk menciptakan produk yang lebih sehat lagi. Anda tidak kesulitan menemukan inti dari biji yang sedang Anda proses,
tetapi sangat disayangkan bahwa Anda sedikit kurang dalam kecepatan, lanjut Zhang Xuan. Tubuh Chen Mo tersentak sekali lagi. Hampir pihak lain telah melihatnya menempa dengan matanya sendiri. Yang mengherankan, setiap poin yang diajukan pihak lain sangat tepat. Ketiga, Zhang Xuan terus berbicara. Pada saat ketiga kekurangan itu diangkat, tubuh Chen Mo sudah basah oleh keringat dingin. Itu memang 3 kesalahan terbesar dalam pandai besinya. Dia menyadari mereka dan telah mencoba mengubahnya beberapa kali, hanya untuk gagal. Justru karena masalah itulah pandai besinya akhirnya menemui hambatan. Apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah saya? Tidak dapat tetap tenang lagi, Chen Mo menggenggam tinjunya dan membungkuk. Dia masih tidak terlalu yakin apakah pihak lain itu benar-benar paman seniornya atau bukan, tetapi satu hal yang pasti, pihak lain jauh di depannya di bidang pandai besi. Seperti yang saya katakan, guru Anda telah mengirim saya untuk memperbaiki kesalahan Anda. Tak perlu dikatakan bahwa saya memiliki cara saya sendiri untuk menyelesaikan kekurangan Anda. Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. Tidak nyaman baginya untuk mengeluarkan lambang pandai besi bintang 8 saat ini, tetapi dalam hal pengetahuannya dalam menempa, bahkan pandai besi utama bintang 9 akan berjuang untuk menandinginya. Yang dibutuhkannya hanyalah sedikit perenungan setelah menelusuri kekurangan Chen Mo di Library of Heaven Spat baginya untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Zhang Xuan dengan cepat memberikan beberapa metode kepada Chen Mo yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan 3 kelemahan utama dalam pandai besinya. Saya melihat, setelah mendengar petunjuk Zhang Xuan, Chen Mo tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya kagum. Kata-kata pihak lain benar-benar mencerahkannya. Terima kasih, Paman Senior. Saat dia berbicara, dia berlutut ke tanah dan bersujud kepada Zhang Xuan dengan sungguh-sungguh. Zhang Xuan melirik pria yang berlutut di depannya dan berkata, kamu tidak akan meragukanku lagi. Tidak, tentu saja tidak, Chen Mo menjawab dengan tawa malu. Hanya fakta bahwa pihak lain telah menunjukkan banyak kekurangan dalam teknik penempaannya dan bahkan mengangkat metode yang layak untuk menyelesaikannya, bahkan jika pihak lain itu bukan paman seniornya, dia sudah sebagus setengah guru baginya. Baik, sejujurnya, selain mengoreksi pandai besi Anda, saya juga memiliki beberapa bisnis di sini yang harus saya ganggu dengan pemimpin serikat Anda. Aku akan membutuhkanmu untuk membawaku kepadanya. Zhang Xuan berkata. Kamu ingin bertemu dengan pemimpin guild kami. Itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Silakan lewat sini, kata Chen Mo sambil dengan cepat memimpin jalan ke depan. Ini, setelah menyaksikan seluruh adegan, Zhao Ya lebih terpesona dari sebelumnya oleh gurunya. Dia sudah tahu selama ini bahwa gurunya adalah pria yang sangat banyak akal, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat memenangkan pandai besi bintang 8 hanya dengan beberapa kata dan mengubah pihak lain menjadi juniornya. Bahkan ketika menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dengan pandai besi bintang 8 yang memimpin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu dengan pemimpin guild. Pemimpin guild tampaknya adalah seorang penatua berusia 60-an. Rambutnya telah berubah menjadi seputih salju, dan dengan pemeriksaan cepat, Zhang Xuan dapat mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang pembudidaya puncak Sein 8 dan. Chen Mo melangkah maju dan berkata, pemimpin serikat, paman senior saya telah datang berkunjung, dan dia ingin berbicara dengan Anda. Paman seniormu, terkejut dengan kata-kata Chen Mo, pemimpin guild dengan cepat berdiri dan mengepalkan tinjunya. Senior, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Dia sebaya dengan Chen Mo, jadi itu akan membuat paman senior Chen Mo menjadi seniornya juga. Saya Wu Zhang Xuan, dan gadis muda di samping saya ini adalah murid saya. Sejujurnya, muridku terluka beberapa waktu lalu, jadi aku datang berharap untuk meminta bantuanmu. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Ah, jadi itu pandai besi Wu. Bolehkah saya tahu Anda membutuhkan bantuan saya? Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu perawatan muridmu. Pemimpin serikat menjawab dengan senyum ramah. Murid saya membuat kesalahan dalam kultivasinya, mengakibatkan meridiannya mengalami beberapa kerusakan. Jadi, saya datang ke persekutuan pandai besi Anda dengan harapan melihat menemukan bahan yang mungkin bisa saya gunakan untuk menggantikan meridiannya dalam mengemudikan Zenki, kata Zhang Xuan. Bab 1518, memang, aku adalah dia. Pengganti meridian. Pemimpin serikat merenung sejenak sebelum berkata, meridian adalah jalur di dalam tubuh seorang kultivator yang memungkinkan pergerakan energi spiritual dan Zenki. Saat seorang kultivator memajukan kultivasi mereka akan dapat memperkuat dan memperluas meridian mereka, memungkinkan energi mengalir bahkan dengan lancar melalui mereka. Saya khawatir saya tidak dapat memikirkan materi apapun di persekutuan pandai besi kami yang memiliki sifat seperti itu. Meridian seorang kultivator bukanlah objek tak bernyawa, mereka bisa berevolusi bersama dengan kultivasi maju seorang kultivator juga.
Seorang kultivator yang lebih kuat akan dapat memperluas meridian mereka sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan lebih banyak kekuatan, dan sebaliknya, meskipun ada sejumlah besar artefak dan bahan di persekutuan pandai besi, tidak satupun dari mereka memiliki properti yang cocok untuk menggantikan peran meridian. Tidak ada bahan di persekutuan pandai besimu yang bisa digunakan untuk menggantikan meridian. Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika aku mengingatnya dengan benar, ada beberapa senjata yang dapat diperpanjang dan berkontraksi sesuka hati. Apakah tidak mungkin menggunakan itu untuk menggantikannya sebagai meridian? Ada senjata tangguh di dunia ini yang bisa mengubah ukurannya dengan bebas. Misalnya, sementara token kepala santum di tangan Zhang Xuan kira-kira hanya seukuran telapak tangan biasanya, itu bisa tumbuh seukuran perisai besar atas perintahnya. Meskipun ada senjata yang dapat diubah bentuknya oleh para pembudidaya, itu biasanya tidak dapat digunakan terlalu lama untuk memanfaatkan Zenki. Lebih jauh lagi, pengembangan meridian tidak sesederhana memperluas dan memperkuatnya, ada batas seberapa jauh seseorang dapat melakukannya. Akhirnya, itu akan sampai pada titik di mana pembudidaya harus meningkatkan efektivitas meridian mereka melalui manipulasi spasial. Selain itu, tidak akan mudah untuk mencapai kontrol halus atas bahan-bahan itu, dan seseorang dapat dengan mudah terluka karenanya, kata pemimpin guild dengan senyum pahit. Sial, wajah Zhang Xuan berubah marah. Dia juga sadar bahwa tidak mungkin ada material yang bisa menjadi pengganti sempurna untuk meridian manusia, tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya menyerah begitu saja. Dia berharap bahwa dia mungkin dapat menerima jawaban yang berbeda dari mulut orang lain, tetapi menilai dari apa yang baru saja dia dengar, sepertinya merekonstruksi meridian Zhaoya melalui smithing sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai. Pemimpin serikat juga dapat secara kasar memahami niat Zhang Xuan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya juga. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berkata, sebenarnya, mungkin masih ada harapan untuk muridmu. Meskipun tidak terlalu masuk akal untuk merekonstruksi meridian siswa Anda melalui smithing, saya memang mendengar beberapa desas-desus bahwa seseorang telah berhasil melakukan penggantian meridian sebelumnya. Petik 2. Seseorang berhasil melakukan penggantian meridian. Siapa ini? Mata Zhang Xuan berbinar. Jika seseorang di dunia telah berhasil menggantikan meridian, itu berarti itu mungkin. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia masih bisa mencari orang yang bersangkutan dan meminta bantuan mereka. Sebelum saya melanjutkan, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ini hanya rumor yang saya dengar, dan saya tidak dapat memverifikasi keasliannya. Dari apa yang saya tahu, masalah itu tidak terjadi terlalu lama, hanya kira-kira 20 tahun jika saya ingat dengan benar. Seorang ahli dari markas paviliun guru-guru berkeliling benua guru-guru untuk mencari cara untuk menggantikan meridian seseorang, dan sepertinya dia berhasil pada akhirnya. Kata pemimpin guild. Seorang ahli dari markas besar paviliun guru-guru. Siapa ini? Zhang Xuan bertanya dengan cemas. Ini akan menentukan apakah Zhaoya akan dapat pulih atau tidak, jadi dia harus menggenggam setiap kemungkinan petunjuk yang bisa dia temukan. Orang itu adalah Grand Elder Yang Xuan dari markas besar Master Teacher Pavilion. Jawab pemimpin guild. Yang Xuan. Zhang Xuan tercengang. Untuk jangka waktu yang lama, dia telah menyamar sebagai Yang Xuan dan mengaku sebagai murid Yang Xuan. Sepertinya takdir benar-benar punya cara untuk mengerjai orang lain. Setelah semua yang terjadi, petunjuk untuk menyelesaikan kondisi Zhaoya berakhir dengan seorang pria yang sangat terkait dengannya dan sangat ingin dihindari. Memang, Yang Xi adalah orang yang sangat berbakat. Mengesampingkan kekuatan luar biasa yang dia miliki, dia juga berpengalaman dalam semua pekerjaan. Saat itu, untuk menemukan cara untuk mencapai penggantian meridian, dia bahkan mengunjungi kepala markas persekutuan pandai besi kami dan memelihara korespondensi dengannya selama beberapa tahun. Tentu saja, saya tidak punya cara untuk memverifikasi masalah itu, jadi saya khawatir Anda harus menemukan orang yang bersangkutan untuk menanyakannya. Kata pemimpin guild. Aku mengerti, Zhang Xuan menggosok gelabelanya. Sepertinya aku harus mengunjungi Yang Xi kalau begitu. Kemungkinan besar, Yang Xi seharusnya masih berada di klan Zhang. Itu akan berbahaya, tapi sepertinya dia harus mengunjungi klan Zhang lagi. Hanya saja, dia telah menyamar sebagai pihak lain dan mengaku sebagai siswa pihak lain, dan sekarang, dia bahkan dicari oleh markas besar paviliun guru-guru. Jika dia bertemu pihak lain, apakah pihak lain mau mendengarkan apa yang dia katakan? Melawan tetua pertama Zhang Wuheng, dia mungkin masih memiliki peluang untuk melarikan diri, tetapi melawan Yang Xi, salah satu ahli terkuat dari benua guru-guru, jika pihak lain bermaksud menyakitinya, apakah dia bisa lolos bahkan jika dia memanfaatkannya? Setiap metode yang dia miliki. Yang Xi, mendengar kata-kata itu, Zhaoya merasa sedikit pusing. Setelah melihat Yang Xi berubah menjadi gurunya dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa Grand Teacher miliknya sebenarnya hanyalah persona yang diciptakan oleh gurunya. Namun, untuk mendengar nama itu lagi, apa yang terjadi?
Yang Si sering menghabiskan waktunya menjelajahi dunia, sehingga dia jarang kembali ke markas paviliun guru-guru sama sekali. Jadi, saya tidak berpikir bahwa akan terlalu mudah bagi Anda untuk mengetahui keberadaannya. Jika situasi dengan siswa Anda mendesak, Dr. Huang dari Persekutuan Dokter kebetulan adalah teman dekat saya. Aku bisa mengundangnya untuk membantunya mendiagnosis muridmu. Melihat pemuda itu tenggelam dalam pikirannya, pemimpin serikat berpikir bahwa Zhang Xuan mengkhawatirkan kondisi muridnya, jadi dia dengan tulus menawarkan bantuannya. Pemimpin serikat, terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya pikir itu akan baik-baik saja untuk saat ini. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Dia baru saja akan melanjutkan berbicara ketika seorang pandai besi tiba-tiba bergegas masuk ke ruangan dan berkata, "Pemimpin serikat, ada seorang guru utama di luar yang mencari kehadiranmu." Pemimpin guild menoleh dan bertanya, "Guru-guru, siapa ini? Apa pangkatnya?" Pandai besi itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dia tidak memakai emblemnya, jadi aku juga tidak terlalu yakin apa pangkatnya. Namun, saya pikir nama keluarganya adalah Yang. Nama belakangnya adalah Yang. Pemimpin serikat jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, tetapi dia tidak bisa memikirkan guru master terkemuka yang menggunakan nama keluarga yang di aliansi kekaisaran. Namun demikian, dia masih mengangguk dan berkata, "Undang dia masuk." "Ya, pemimpin serikat." Pandai besi itu berbalik dan meninggalkan ruangan. "Karena ada tamu yang menunggumu, aku tidak akan memaksamu lagi dan pergi." Setelah menemukan apa yang dia butuhkan, tidak ada lagi alasan bagi Zhang Xuan untuk tetap berada di persekutuan pandai besi lagi. Karena itu, dia menggenggam tinjunya sebelum pergi bersama Zhao Ya. Namun, sebelum dia mencapai pintu masuk ruangan, langkah kaki tiba-tiba terdengar di depannya, dan setelah itu, pandai besi dari sebelumnya kembali dengan seorang penatua di sampingnya. Saat tetua masuk ke ruangan, dia tiba-tiba menoleh ke arah Zhang Xuan dan bertanya sambil tersenyum, "Teman muda ini di sini, kamu baru saja tiba, kan? Apakah kamu pergi begitu cepat?" Apakah Anda berbicara kepada saya?" Zhang Xuan terkejut dengan kata-kata tiba-tiba dari tetua. Penatua seharusnya ada di sini untuk bertemu dengan pemimpin guild, jadi mengapa pihak lain malah memulai percakapan dengannya? "Betul sekali. Daripada mengatakan bahwa saya di sini untuk mengunjungi pemimpin serikat, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya di sini untuk Anda." Penatua membelai jenggotnya saat dia berbicara. "Untuk saya." Zhang Xuan mengerutkan kening dengan bingung. Penatua di depannya tampak sangat biasa. Saat dia mengenakan jubah guru utama, tidak ada lambang yang menandakan pangkatnya disematkan di dadanya. Ada senyum ramah di wajahnya, yang sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Namun, satu hal yang pasti, dia belum pernah bertemu dengan tetua di depannya sebelumnya. "Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Zhang Xuan bertanya. Hahaha. Alih-alih menjawab pertanyaan Zhang Xuan, tetua terkekepelan sebelum beralih ke pemimpin guild dan pandai besi Chen Mo. "Maaf, tapi ada beberapa masalah pribadi yang ingin saya bicarakan dengan teman muda di sini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tetua menjentikkan jarinya, dan sebuah lambang terlihat oleh kedua pandai besi. Pada lambang itu ada 9 bintang yang berkilauan. Pandai besi bintang 9. Setelah melihat lambang, baik pemimpin serikat dan Chen Mo melompat kaget. Mereka buru-buru mengepalkan tangan dan menjawab, tentu saja, silakan gunakan ruangan ini." Mereka mengira bahwa yang lebih tua akan menunjukkan kepada mereka lambang guru masternya, tetapi siapa yang mengira pihak lain akan menjadi pandai besi bintang 9 juga. Dengan hierarki yang jelas terbentuk di antara mereka, mereka tidak dapat menentang perintah langsung dari pihak lain. Hualala, duo itu dengan cepat mundur dari ruangan, hanya menyisakan Zhang Xuan, Zhao Ya, dan tetua yang penuh teka-teki. Zhang Xuan, saya satu Zhang Xuan. Bukankah nama yang kamu buat untuk dirimu sendiri sedikit terlalu asal-asalan?" Melihat bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu, tetua itu terkekeh pelan saat dia menatap Zhang Xuan dalam-dalam. "Bukankah begitu, Zhang Xi? Atau mungkin, haruskah saya memanggil Anda sebagai Sanctum Head Zhang?" Kamu tidak mengharapkan pihak lain untuk tidak hanya dapat melihat melalui penyamarannya tetapi bahkan menyadari identitasnya sebagai kandidat kepala tempat suci. Merinding Zhang Xuan segera meningkat karena khawatir. Dia segera memberitahu klonnya sehingga pihak lain siap untuk bergerak kapan saja. "Kamu adalah guru utama, dan kamu menggunakan nama keluarga Yang, mungkinkah kamu?" "Yah, sepertinya kamu sudah mengetahuinya." Mengelus jenggotnya sekali lagi, tetua itu berkata sambil tersenyum, "Memang, aku adalah orang yang selama ini kamu tiru, Yang Xuan." Bab 1519, Menemukan Zhang Xuan. Setengah hari sebelumnya, melalui formasi teleportasi dari markas paviliun guru-guru, Yang Si dan yang lainnya dengan cepat tiba di pengadilan dataran Gletser dan melihat kehancuran yang telah terjadi di sana. Semua bangunan telah runtuh ke tanah, dan mercusuar asap terlihat di sana-sini.
Ada bekas hangus di mana-mana, baik itu di puing-puing yang runtuh atau di tanah. Dan begitulah cara dia mengurangi Glacier Plain Court ke kondisi saat ini. Hanya memikirkan apa yang baru saja terjadi, tubuh Yu Ruoxin tidak bisa berhenti gemetar karena marah. Dia baru saja menjalani cobaan luar angkasa pantasmal di klan Zhang dan meninggalkan seluruh tempat dalam keadaan compang camping, tetapi Anda memberitahu saya bahwa dia menjalani cobaan penghancuran dimensi di sini segera setelah. Zhang Wuheng tidak percaya apa yang dia dengar. Dia telah menyaksikan cobaan luar angkasa pantasmal orang itu dengan matanya sendiri, dan bahkan dia hampir mati karenanya. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 malam, dia akan berlari ke Glacier Plain Court dan menjalani Dimension Sundering Ordeal. Apakah itu tidak berarti bahwa dia telah berhasil meningkatkan kultivasinya dengan 2 alam utuh dalam rentang 1 hari? Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk menjadi begitu kuat? Dan yang lebih penting, dia benar-benar mampu membuat kesusahan kilat mengindahkan perintahnya dan menyerang apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Menurut apa yang kamu katakan, dia seharusnya terluka parah dalam pertemuan itu, jadi sepertinya dia tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Apakah Anda tahu arah mana yang dia tuju? Yang Si bertanya. Aku tidak terlalu yakin. Yu Ruoxin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menghapus semua jejak kehadirannya, membuatnya mustahil untuk melacaknya. Saya telah memerintahkan anggota Glacier Plain Court untuk menyisir daerah sekitarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan jejaknya. Mempertimbangkan kecepatan terbang pemuda itu, dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Namun, ketika mereka akhirnya pulih dan mulai mencoba melacaknya, seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Meskipun mencari lebih dari sehari sekarang, mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Hampir seolah-olah pemuda itu tidak ada di sana sejak awal. Sepertinya dia ahli tersembunyi. Dia pasti menggunakan semacam cara khusus untuk menghapus kehadirannya, kata Yang Si. Karena ada kultivator yang berspesialisasi dalam pelacakan, tentu saja, ada juga yang ahli dalam anti pelacakan. Ada ahli di dunia yang bisa menyelinap dari satu tempat ke tempat lain tanpa meninggalkan jejak. Jika Zhang Xuan benar-benar memiliki cara seperti itu, maka bahkan seseorang yang sekuat Yang Xuan akan kesulitan melacaknya. Sepertinya memang begitu, tapi mengingat luka yang dia derita, aku yakin dia masih berada dalam radius 100.000 li di sekitar Glacier Plain Court. Selama kita menyisir area ini dengan saksama, kita akan bisa menggalinya. Anda Ruoxin berkata dengan percaya diri. Mengingat betapa terlukanya Zhang Xuan, tidak mungkin baginya untuk pergi terlalu jauh. Selanjutnya, Paviliun Guru-Guru juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, dan bepergian di udara terbuka akan membuat orang lain terlalu mudah untuk menemukan dan menangkapnya. Berdasarkan asumsi ini, dia merasa bahwa Zhang Xuan masih berada dalam radius 100.000 li dari Glacier Plain Court. Selama mereka mengirimkan tenaga yang cukup untuk menyisir area itu, mereka pasti bisa menemukan itu. Yang Si menoleh ke kelompok di belakang dan mengusulkan, pedang Saint Xing, pedang Saint Meng, dan penatua pertama. Karena tidak ada lagi petunjuk di mana dia berada, mengapa kita tidak berpisah dan mencarinya secara terpisah? Seharusnya lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan cara ini, dan siapapun yang menemukannya lebih dulu dapat memberitahu yang lain melalui token giok komunikasi kita. Petik 2. Saya kira itu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini, pedang Saint Meng mengangguk cemas. Ketika dia mendengar bahwa pemuda yang kemungkinan besar adalah putranya terluka parah, dia merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia telah mempertimbangkan untuk membalas dendam untuk putranya di Glacier Plain Court, tetapi melihat keadaan menyedihkan yang sudah mereka alami, dia akhirnya membatalkan gagasan itu. Yang bisa dia pikirkan saat itu hanyalah putranya yang terluka. Khawatir sakit, dia tidak ingin membuang waktu berharga lagi berlama-lama di sini. Ayo pergi. Mengetahui bagaimana perasaan istrinya, Suat Sensing dengan cepat memilih arah, dan mereka berdua pergi bersama. Di sisi lain, Zhang Wuheng ragu-ragu sejenak, tampaknya merenungkan sesuatu, sebelum akhirnya memilih arah dan pergi juga. Elder Yu, aku juga akan pergi. Yang Si mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi ke arah tertentu. Hanya dalam beberapa saat, mereka berempat sudah menghilang di cakrawala. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Ruoxin mengalihkan pandangannya kembali ke Glacier Plain Court untuk mengawasi para murid dalam rekonstruksinya. Namun, beberapa saat kemudian, penatua pertama klan Zhang, Zhang Wuheng, tiba-tiba terbang kembali. Yu Ruoxin dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya, Penatua Wuheng, mungkinkah Anda berhasil menemukannya? Bukan itu. Zhang Wuheng menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi yang tidak terbaca di wajahnya, dia bertanya, ke arah mana Yang Si pergi lebih awal? Yang Si, Anda Ruoxin terkejut. Memang, sebagai salah satu ahli top dari markas Paviliun Guru-Guru, Yang Si memiliki kemampuan untuk melacak seseorang dari kehadiran mereka yang tersisa. Bahkan jika Zhang Xuan menyembunyikan auranya,
saya merasa sulit untuk percaya bahwa Yang Si tidak akan dapat melacaknya. Sebaliknya, saya percaya alasan dia menyarankan agar kami berpisah adalah untuk melepaskan kami dan menemukannya sendiri. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan, Zhang Wuheng mendengus. Kamu mengatakan bahwa Yang Si tahu di mana Zhang Xuan berada. Jadi, selama kita mengikuti Yang Si, kita akan dapat menemukan Zhang Xuan juga. Kilatan berkedip di mata Yu Ruoxin. Memang, namun, mengingat kekuatan Yang Si, kita harus memastikan untuk menjaga jarak aman darinya. Akan sulit bagi kami untuk menjelaskan tindakan kami kepadanya jika dia menangkap kami melacaknya, kata Zhang Wuheng. Saya mengerti. Yu Ruoxin mengangguk saat sinar musim dingin muncul di matanya. Kali ini, tidak mungkin aku membiarkan dia lolos dari jariku. Kita harus membuat orang itu membayar harga atas tindakannya. Zhang Wuheng mengangguk setuju. Seorang rekan yang muncul entah dari mana sebenarnya memiliki nyali untuk menyia-nyiakan klan Zhang. Jika mereka tidak memberi pelajaran kepada orang itu, bagaimana seluruh benua akan memandang klan Zhang di masa depan? Mereka tidak bisa membiarkan penghinaan yang mereka derita meluncur begitu saja. Sementara mereka berdua diam-diam mendiskusikan rencana mereka, agak jauh, Yang Si berhenti di puncak di tengah pegunungan. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah cermin muncul di tangannya. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan, dan cahaya mulai berputar di permukaan cermin. Segera, cahaya berkumpul untuk membentuk sesuatu yang menyerupai peta. Pada akhirnya, token kepala Sanctum masih merupakan artefak yang ditempa oleh markas paviliun guru-guru, gumam Yang Si sambil tersenyum. Dia memang menggunakan keterampilan luar biasa dalam pelacakan, seperti yang diduga Zhang Wuheng, tetapi Zhang Xuan benar-benar tidak meninggalkan jejak sedikit pun ketika dia meninggalkan pengadilan dataran Gletser. Bahkan bagi seseorang dengan kehebatannya, sepertinya Zhang Xuan menghilang begitu saja. Namun, token kepala Sanctum yang dimiliki Zhang Xuan adalah artefak milik paviliun guru-guru. Dia hanya bisa melacak token kepala Sanctum untuk menemukan keberadaan pemuda itu. Mempelajari gambar di cermin, Yang Si dapat dengan cepat menentukan lokasi token kepala Sanctum. Sepertinya dia pergi ke Empire Alliance City. Dengan lompatan, dia menghilang dari tempat. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Zhang Xuan telah menyamar sebagai dia atau mengaku sebagai muridnya. Sebaliknya, perasaan dominan yang dia rasakan saat ini adalah rasa ingin tahu yang murni. Meskipun kultivasinya rendah, pemuda itu mampu menyamar sebagai dia dan menipu bahkan guru Master Bintang 9, bagaimana pemuda itu berhasil melakukan sesuatu seperti itu. Kira-kira 1 jam setelah Yang Si meninggalkan puncak, ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit terdistorsi, dan 2 sosok muncul. Tetua pertama klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser, Zhang Wuheng dan Yu Ruoxin. Yang Si tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka berdua untuk melacak pergerakannya. Sepertinya dia menuju kota aliansi kekaisaran. Setelah mengkonfirmasi arah yang ditinggalkan Yang Si, Zhang Wuheng bertanya dengan cemberut, mungkinkah Zhang Xuan berada di kota aliansi kekaisaran? Sangat mungkin. Kota besar terdekat dengan Glacier Plain Court adalah Empire Alliance City. Mengingat luka parah yang diderita Zhang Xuan, tidak mungkin dia bisa melarikan diri terlalu jauh. Taruhan terbaiknya adalah bersembunyi di antara kerumunan besar, dan untuk itu, tidak ada tempat yang lebih baik dari Empire Alliance City. Yu Ruoxin mengangguk setuju. Cara terbaik untuk menyembunyikan kehadiran seseorang dari dunia bukanlah dengan menyelam ke lembah pegunungan yang terpencil tetapi lautan manusia. Semakin banyak orang di sana, semakin sulit bagi seseorang untuk ditemukan. Dengan analisis seperti itu, memang sangat mungkin bagi Zhang Xuan untuk berada di kota aliansi kekaisaran. Itu membanggakan jumlah populasi terbesar di antara kota-kota di daerah itu, dan ada beragam orang di dalam kota. Ada paviliun guru-guru di dalam kota, yang mungkin membuat pilihan lokasi seperti itu tampak berisiko, tetapi kadang-kadang, itu adalah lokasi paling jelas yang cenderung diabaikan. Lagi pula, orang waras mana yang berani berkeliaran tepat di bawah hidung paviliun guru-guru ketika surat perintah penangkapan telah dikeluarkan padanya. Dengan demikian, paviliun guru-guru juga tidak akan mencurahkan terlalu banyak tenaganya untuk mencari kota aliansi kerajaan. Beritahu paviliun guru-guru segera dan beritahu mereka bahwa kami telah menemukan beberapa jejak Zhang Xuan di kota aliansi kekaisaran. Terlepas dari apakah dia ada di sana atau tidak, mari kita paviliun guru-guru terlebih dahulu melakukan pencarian menyeluruh di seluruh kota. Zhang Wuheng mendengus dingin. Aku akan segera memberitahu mereka. Anda Ruoxin mengangguk. Sementara mereka dapat melakukan pencarian, mereka tidak memiliki legitimasi dan tenaga kerja dari paviliun guru-guru, sehingga efisiensi mereka pasti akan jauh lebih rendah. Yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu waktu mereka di Empire Alliance City. Begitu Zhang Xuan ditemukan, mereka akan langsung masuk dan menangkapnya. Gen. Bab 1520, Jadilah Muridku, 1.
Yang Xuan, hati Zhang Xuan tersentak ngeri. Naluri pertamanya adalah untuk melarikan diri, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dari kelihatannya, sepertinya pihak lain telah melihat penyamarannya sejak awal. Fakta bahwa pihak lain belum bergerak dan malah memilih untuk berbicara dengannya dengan tenang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Selain itu, dia telah mencoba untuk menilai kekuatan pihak lain, tetapi seolah-olah menatap ke dalam jurang, dia mendapati dirinya tidak dapat melihat bagian bawah kultivasi pihak lain. Itu dipertanyakan apakah dia benar-benar bisa melarikan diri atau tidak bahkan jika dia mencoba. Daripada langsung beraksi, tampaknya lebih bijaksana baginya untuk menyuarakan tujuan pihak lain terlebih dahulu. Sementara Zhang Xuan dalam keadaan sangat terkejut, tetua yang berdiri di seberangnya juga benar-benar terkejut. Dia dapat mengetahui dengan mata kebijaksanaannya bahwa orang yang berdiri di hadapannya baru berusia awal 20-an, tetapi keadaan pikiran pemuda itu begitu dalam sehingga bahkan dia tidak dapat melihat menembus dirinya. Tidak heran tidak ada yang bisa melihat melalui peniruan pemuda itu begitu lama. Lebih penting lagi, meski tahu siapa dia, pemuda itu masih bisa tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kebingungan sama sekali. Hanya dari itu, keadaan pikirannya telah melampaui semua guru master yang dia ketahui. Ada beberapa saat hening sebelum Zhang Xuan berkomentar, saya selalu bangga dengan kemampuan penyamaran saya. Jika Yang Si tidak keberatan berbagi, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana Anda berhasil melihat melalui saya. Dia tidak akan begitu arogan untuk benar-benar berpikir bahwa penyamarannya sempurna, tetapi dengan kedalaman jiwa 29.1, yang setara dengan guru master bintang 9 teratas, dan fleksibilitas luar biasa dari tubuhnya, bahkan Penatuaku dan yang lainnya, orang lain dapat melihat melalui dirinya. Pembukaan fatal macam apa yang ada dalam penyamarannya yang membuat Yang Si begitu yakin bahwa dia adalah Zhang Xuan. Penyamaranmu luar biasa. Dari penampilan luar Anda hingga aura jiwa Anda, tidak mungkin saya bisa menebak bahwa itu adalah Anda. Satu-satunya alasan saya begitu yakin adalah karena token kepala sanctum yang Anda miliki, jawab Yang Si. Token kepala tempat suci. Zhang Xuan tercengang, tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token kepala sanctumnya. Setelah menggunakannya untuk bertahan melawan serangan dari Elderku di Glacier Plain Court, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya, dan dia tidak mengeluarkannya sejak saat itu. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar menjadi inti bagi Yang Si untuk menemukannya? Betul sekali, token kepala sanctum adalah artefak yang dibuat dengan susah payah oleh Sage Kui, bersama dengan sekelompok guru master yang kuat. Meskipun itu bukan senjata terkuat di dunia, itu memanfaatkan keinginan para pendahulu dan aura ilmiah dari Sanctum of Sages. Bahkan jika Anda menyimpannya di cincin penyimpanan Anda masih tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aura yang dipancarkannya. Karena properti dari token kepala sanctum ini, bahkan dengan kematian sebelum waktunya dari kepala tempat suci sebelumnya, Sanctum of Sages pada akhirnya masih bisa mengambil token kepala sanctum tanpa gagal. Yang Si menjawab sambil tersenyum. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Token kepala sanctum dapat dianggap sebagai lambang otoritas dan bangsawan untuk Sanctum of Sages. Mungkin dalam upaya untuk mempertahankan warisan token, Sage Kui dan yang lainnya telah menemukan beberapa metode yang memungkinkan eselon atas Sanctum of Sages dan markas pavilion guru-guru untuk melacak keberadaan token kepala sanctum. Dan itu menggunakan metode sedemikian rupa sehingga Yang Si dapat menemukan keberadaannya dan mengkonfirmasi identitasnya. Karena Yang Si telah menemukanku, apakah kamu berniat untuk menangkapku? Zhang Xuan bertanya. Saya belum kembali ke pavilion guru-guru untuk waktu yang sangat lama, dan keputusan yang mereka keluarkan tidak ada hubungannya dengan saya. Alasan aku datang mencarimu adalah semata-mata karena penasaran, seseorang yang berbakat sepertimu tidak mungkin muncul begitu saja. Saya tertarik untuk mengetahui dari garis keturunan apa Anda berasal dan siapa guru Anda. Yang Si menjawab sambil tersenyum. Sepanjang jalan, dia dengan hati-hati menelusuri catatan Zhang Xuan. Pemuda itu mengaku sebagai muridnya, tetapi dia tahu betul bahwa dia belum pernah bertemu pemuda itu sebelumnya, apalagi memberikan pengetahuan apapun kepadanya. Dia tahu semua guru master bintang 9 di benua guru-guru, tetapi dia tidak berpikir bahwa ada di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk membesarkan siswa yang tangguh. Faktanya, bahkan siswa yang dia rawat secara pribadi, Feng Ziyi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda yang berdiri di depannya. Dia ingin mencari tahu siapa orang di belakang Zhang Xuan. Ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya akan jujur dengan Anda. Saya belum pernah mengakui seorang guru sebelumnya. Petik 2. Sebelum orang lain, dia masih bisa mengklaim bahwa gurunya adalah Yang Xuan, tetapi dengan orang tersebut berdiri tepat di depannya, kebohongan seperti itu tidak lagi berarti. Kamu belum pernah mengakui guru manapun sebelumnya. Senyum Yang Si runtuh menjadi ekspresi tidak percaya.
Bagaimana itu mungkin? Saya telah memeriksa catatan Anda, dan Anda hanyalah seorang kultivator biasa di kerajaan Tianshuan. Dalam 1 tahun, Anda telah memahami kekuatan alam sundering dimensi Sein 8 dan bagaimana Anda bisa tumbuh begitu cepat tanpa bimbingan seorang guru. Baik itu dalam hal kultivasi atau pekerjaan pendukung, pemuda di depannya tampaknya memahami segalanya dalam sekejap. Bahkan ketika sampai pada kultivasinya, semuanya tampak sesuai dengan keinginannya. Dia bisa mencapai terobosan kapanpun dia suka, seolah-olah konsep kemacetan tidak berlaku untuknya. Meskipun tampaknya tidak dapat dipercaya, masih mungkin jika dia memiliki guru yang tangguh untuk membimbingnya. Namun, untuk mencapai semua itu sendirian, ini adalah sesuatu yang bahkan Yang Si sendiri tidak bisa percaya. Orang harus tahu bahwa bahkan Kongsi yang legendaris juga tidak tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi baik itu kultivasi atau pekerjaan pendukung, saya dapat memahami dan menguasai semuanya dalam sekejap. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang betapa berbakatnya saya. Zhang Xuan menjawab dengan nada tak berdaya pada suaranya. Dia tidak mungkin berbicara tentang Library of Heaven's Path, jadi dia hanya bisa menghubungkan semuanya dengan bakatnya sendiri. Seharusnya ada individu yang sangat berbakat sehingga mereka tidak dapat didefinisikan menggunakan akal sehat dalam sejarah, seperti keajaiban muda klan Zhang. Apakah mereka tidak mengatakan bahwa dia sudah menjadi ahli alam Sein saat lahir? Mempertimbangkan bagaimana ada orang-orang di dunia yang terlahir sebagai orang suci, tentu saja bakatnya untuk menguasai segalanya dalam sekejap bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Ini, Yang Si mengerutkan kening. Dalam hidupnya, dia telah bertemu banyak keajaiban, dan memang ada orang-orang yang memiliki bakat seperti itu juga. Putri kecil dari klan Luo adalah salah satu contohnya, tapi tidak satupun dari mereka yang sekuat ini. Selain itu, sumber daya klan Luo ada di sana untuk dilihat semua orang. Karena masuknya sumber daya yang besar, dan ini termasuk bimbingan guru Master Bintang 9, dia dapat tumbuh secepat itu. Di sisi lain, pemuda di depannya adalah seorang kultivator yang tidak terafiliasi, namun, dia benar-benar tumbuh lebih cepat daripada putri kecil. Tidak mungkin hal seperti itu dapat dicapai jika dia tidak memiliki seorang guru. Lebih jauh lagi, berdasarkan apa yang dia dengar, pemuda itu juga menggunakan banyak cara yang luar biasa, seperti menjinakkan kesusahan petir menjadi kepatuhan, bahkan dia tidak mampu melakukan sesuatu yang menggelikan seperti itu. Yang Si ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan token giok dan menyerahkannya. Saya memiliki teknik bertarung di sini. Ini adalah seni jari yang Feng Zi tidak dapat mencapai pencapaian utama meskipun telah mengolahnya selama 3 tahun. Karena Anda memiliki bakat seperti itu, bolehkah saya meminta Anda mencoba mempelajarinya untuk meyakinkan saya bahwa Anda benar-benar tidak memiliki seorang guru? Karena pemuda itu mengklaim bahwa dia mampu menguasai segalanya dengan cepat, ada metode yang sangat sederhana untuk memverifikasi klaim ini. Jika pemuda itu benar-benar mampu menguasai seni jari dengan cepat, itu berarti ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya. Seni jari, Zhang Xuan mengambil token giok dan dengan cepat menelusurinya. Memutuskan jari yang, itu adalah teknik pertempuran puncak Sein yang menggunakan kekuatan yang tak tertandingi. Jika digunakan dengan baik dalam pertempuran, itu bisa dengan mudah berfungsi sebagai kartu truf dalam situasi yang mengerikan. Untungnya, saya memiliki beberapa seni jari di Library of Heaven's Path, kompilasi. Mengetahui bahwa Yang Si sedang mengujinya, dan dia akan menyelesaikan tes ini selama dia bisa menguasai seni jari, Zhang Xuan tidak ragu untuk mengumpulkan jari yang memutuskan ke dalam Library of Heaven's Path. Setelah itu, dia menyusunnya bersama dengan seni jari yang dia kumpulkan kembali di Aula Master Tempur. Jari yang memutuskan sedikit mirip dengan jari konstelasi besar, yang telah dia latih saat itu. Intinya terletak pada memfokuskan kekuatan seseorang pada satu titik dan melepaskannya sekaligus. Segera, sebuah buku baru muncul di Library of Heaven's Path. Zhang Xuan dengan cepat membukanya dan melihat-lihatnya. Seperti yang dia duga, seni jari yang dikompilasi tidak memiliki kekurangan. Dengan satu sentuhan, pengetahuan tentang pemutusan jari yang disempurnakan mengalir ke kepalanya. Seni jariku ini sedikit terlalu berat dalam niat membunuhnya, tapi itu masih merupakan senjata yang tangguh ketika berhadapan dengan iblis dunia lain, kata Yang Si. Seni jari ini memungkinkan seseorang untuk memutuskan vitalitas dan umur panjang lawannya, tetapi karena kekuatannya, itu juga menimbulkan tingkat kerusakan tertentu pada praktisi juga. Seseorang harus dapat mengkonsentrasikan kekuatan, pikiran, semangat, dan kemauannya secara bersama-sama agar dapat melaksanakannya dengan sempurna. Aku akan memberimu 3 hari untuk mempelajari skill ini. Jika Anda dapat mencapai pencapaian kecil dalam 3 hari tanpa bimbingan saya akan percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mencapai ketinggian Anda saat ini tanpa seorang guru untuk membimbing Anda sepanjang 3 hari. Tidak perlu untuk itu. Zhang Xuan membuka matanya dan menatap Yang Xuan. Aku sudah selesai mempelajarinya.
Bab 1521, Jadilah Muridku, 2. Kamu sudah selesai mempelajarinya. Alis Yangsi terangkat, berpikir bahwa dia mungkin salah dengar. Anda hanya mengambil token giok dan tidak ada yang lain. Hek, Anda bahkan tidak memasukkan Zenki Anda ke dalamnya untuk menelusuri isinya. Namun, Anda memberitahu saya bahwa Anda sudah selesai mempelajarinya. Selanjutnya, jari yang memutuskan itu rumit dan sulit untuk dipahami. Bahkan ketika saya pertama kali bersentuhan dengannya, butuh 1 jam penuh sebelum saya dapat menyelesaikan membaca manual dan memahaminya. Namun, tepat setelah memegang token giok, Anda memberitahu saya bahwa Anda telah menguasainya. Tentunya, Anda bercanda, karena ini adalah teknik pertempuranmu, kamu dapat menurunkan kultivasimu dan mencobanya, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Kamu seharusnya bisa tahu apakah aku berbohong atau tidak begitu kita bertukar pukulan. Baiklah kalau begitu, melihat betapa percaya diri pemuda di depannya, tampaknya tidak takut akan identitas atau kekuatannya sama sekali, Yang Si mengangguk. Pemuda itu benar, cara terbaik untuk menguji penguasaan seorang kultivator dalam teknik bertarungnya adalah dengan bertukar pukulan dengannya. Jika pemuda itu mampu mengeksekusinya dengan lancar di tengah pertempuran, itu berarti dia benar-benar menguasai tekniknya. Ledakan, Yang Si menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, kultivasinya jatuh ke tingkat yang sama dengan Zhang Xuan, tahap utama ranah Dimension Sundering. Aku akan bergerak sekarang. Yang Si mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya, mengumpulkan gelombang energi yang berputar di ujung jarinya. Dalam sekejap, gelombang energi telah berkumpul bersama dalam badai dahsyat. Penghancuran mungkin meraung marah dari tengah badai, diambang merobek ruang sekitarnya menjadi serpihan. Cukup membalas dengan anggukan, Zhang Xuan mengangkat jarinya dengan santai dan dengan ringan mengetuk ruang di depannya. Jarinya tidak menggunakan kekuatan badai, tidak seperti jari Yang Xuan, dan gerakannya lambat seperti sapi tua yang sedang membajak ladang. Yang Si bermaksud mengatakan bahwa dia telah mengeksekusi seni jari secara tidak benar, tetapi ketika dia melihat ujung jari itu menunjuk ke arahnya, matanya menyipit karena khawatir. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menyisihkan sedikit pun perhatiannya untuk berbicara lagi. Dia dengan cepat memfokuskan energi melumpuhkan yang telah dia kumpulkan bersama dan menembakkannya ke depan untuk bertahan melawan seni jari Zhang Xuan. Ledakan, saat kedua jari bertabrakan, badai yang berkumpul tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Yang Si merasakan kekuatan yang sangat besar menyerangnya, memaksanya untuk mundur tak terkendali. Dia dengan cepat melepaskan segel pada kultivasinya, dan hanya ketika dia telah pulih ke puncak ranah Dimension Sundering, dia akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Kamu menekan turbulensi di Zenki-nya, Yang Si benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pada pandangan pertama, seni jari yang dilakukan pemuda itu sama sekali tidak mirip dengan jari yang memutuskan. Namun, saat seni jari menyerangnya, itu tiba-tiba membuat transformasi penuh menjadi jari yang memutuskan. Sementara dia telah mengubah eksekusi jari yang memutuskan, kekuatan seni jari tidak melemah sedikit pun, sebaliknya, itu tumbuh hampir 2 kali lebih kuat. Selanjutnya, maksud dari seni jari juga tepat. Dia bisa merasakan kekuatan jari yang memakan seluruh tubuhnya, hampir memotong Zenki di tubuhnya menjadi 2. Ini adalah tingkat kekuatan yang bahkan dia tidak miliki meskipun telah menguasai jari yang memutuskan. Apakah kamu terluka? Zhang Xuan bertanya dengan malu-malu. Aku baik-baik saja, jawab Yang Si. Tidak dapat menahan diri lagi, dia bertanya, kamu tidak hanya menguasai jari yang memutuskan, Anda bahkan telah meningkatkannya juga, kan? Petik 2. Melalui bentrokan sebelumnya, terlihat bahwa pemuda itu tidak hanya menguasai jari yang memutuskan tetapi bahkan berhasil meningkatkannya. Bagaimana dia melakukannya? Untuk melakukan semua itu hanya dalam beberapa menit, bahkan ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk menjadi begitu tangguh di dunia? Pertama-tama, merancang teknik pertarungan hanya untuk membunuh tidaklah optimal. Tujuan dari teknik pertempuran adalah untuk memungkinkan seorang kultivator memanfaatkan Zenki mereka dengan lebih baik, mengerahkan kekuatan yang seharusnya tidak mungkin, jelas Zhang Xuan. Jari yang memutuskan terlalu mendominasi, menempatkannya pada ketidakharmonisan dengan dunia. Jadi, saya mengubahnya sedikit untuk menempatkan fokus pada pemutusan Zenki musuh sebagai gantinya. Dengan cara ini, tidak hanya tidak akan menghasilkan pertumpahan darah yang tidak perlu, itu juga akan membuat lawan menyadari bahwa mereka kalah. Jari yang memutus memang merupakan teknik yang hebat, tetapi itu terlalu menuntut Zenki, semangat, pikiran, dan kemauan seorang kultivator. Jika serangan itu meleset, pembudidaya akhirnya bisa menciptakan celah bagi musuh untuk menyerang. Tetapi setelah menyusun jari yang memutuskan dengan banyak manual seni jari lainnya, Zhang Xuan telah berhasil menyelesaikan kekurangannya.
Memang benar bahwa memutuskan Zenki lawan adalah cara yang tidak terlalu kejam untuk menundukkan lawan dan dapat menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Tapi, bagaimana jika musuh yang kamu hadapi adalah iblis dunia lain? Tindakan belas kasihan Anda belum tentu dibalas. Seringkali, hanya sedikit perbedaan dalam niat bisa membawa bencana terbesar, kata Yang Si. Sementara seni membunuh tidak selaras dengan dunia, masih ada alasan untuk keberadaan mereka. Seseorang tidak akan menggunakannya saat bertarung melawan sesama guru master, tetapi ketika menghadapi iblis dunia lain, belas kasihan sekecil apapun bisa berakhir dengan menciptakan celah bagi pihak lain untuk mengeksploitasi, menempatkan diri sendiri dan sekutunya dalam bahaya. Kasus-kasus seperti itu terlalu umum. Saat itu, ketika dia memasuki galeri bawah tanah untuk pertama kalinya bersama gurunya, karena belas kasih kepada musuh, dia telah memberi musuh kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Akhirnya, gurunya terluka parah saat mencoba menyelamatkannya, hampir kehilangan nyawanya. Dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama menyesali keraguan-raguannya saat itu. Kejadian itu telah memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan, tidak apa-apa berbelas kasih ketika melawan seorang teman, tetapi melawan musuh seseorang harus mengesampingkan moralnya dan bersikap serendah mungkin. Kalau tidak, orang yang akan membayar harganya tidak akan menjadi musuh. Memang, kamu tidak bisa dengan mudah melawan iblis dunia lain. Zhang Xuan mengangguk. Jika Anda setuju dengan sudut pandang saya, mengapa Anda masih mengurangi kekuatan destruktif dari jari yang memutuskan? Yang Si bertanya dengan bingung. Jika pemuda itu memahami logikanya, tampaknya berlawanan dengan intuisinya untuk tetap memilih untuk mengubah teknik pertempuran menjadi bentuk seperti itu. Sejujurnya, saya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya dalam pertarungan sebelumnya sehingga saya bisa mengerahkan dan menarik kembali kekuatan saya dengan bebas. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, kekuatan yang diperintahkan masih tidak terlalu buruk. Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. 30%, Yang Si terhuyung-huyung di tempat, dan dia berpikir bahwa pikirannya akan meledak. Kamu mengatakan itu, kamu hanya menggunakan 30% dari kekuatanmu. Menggunakan hanya 30% dari kekuatannya, pemuda itu benar-benar berhasil mendorongnya kembali dan memaksanya untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak ranah Dimension Sundering sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sekali lagi. Apakah pemuda itu benar-benar serius tentang ini? Memang, serangan kekuatan penuh akan menjadi sesuatu seperti ini, Zhang Xuan mengangguk sambil mengangkat jarinya sekali lagi. Kali ini, gerakan pemuda itu bahkan lebih lambat, tetapi untuk sesaat, Yang Si merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh menimpanya. Perasaan putus asa dengan cepat merayap ke dalam pikirannya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan benar-benar tidak berdaya tidak peduli bagaimana dia berjuang. Kaca, tidak berani ragu sedikit pun, Yang Si dengan cepat melepaskan segel pada kultivasinya, dan dalam sekejap, kultivasinya naik kembali ke alam Sein 9 dan Makrocosm Ascendancy. Setelah itu, dia mendorong jarinya ke depan untuk menghadapi serangan Zhang Xuan. Peng, kekuatan pemuda itu melonjak ke arahnya seperti gelombang tanpa henti, mengancam untuk menghancurkan meridiannya dan membuatnya benar-benar tidak berdaya. Sekali lagi, Yang Si terpaksa mundur lebih dari 12 langkah ke belakang. Zenki-nya tersentak ke dalam turbulensi di bawah dampak, dan dia harus mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Wajahnya sepucat selembar kertas, ditandai dengan ketidakpercayaan total. Sebagai salah satu ahli terkuat di dunia, bahkan jika dia telah menekan kultivasinya, pemuda itu seharusnya tidak bisa menandinginya. Namun, pemuda itu benar-benar mengalahkannya menggunakan gerakannya setelah mempelajarinya hanya beberapa menit. Itu terlalu menakutkan. Apakah benar-benar ada orang jenius di dunia ini yang dapat menangkap apapun saat dilihat dan bahkan mengubahnya menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa saat? Kekuatannya tidak terlalu buruk, kan? Zhang Xuan bertanya sambil tersenyum. Ya, menenangkan gejolak yang dia alami di dalam, Yang Si menghela nafas dalam-dalam. Dengan mata bersinar, dia bertanya, karena kamu tidak memiliki guru saat ini, maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadikanku sebagai gurumu? Fakta bahwa pemuda itu mengaku sebagai gurunya menunjukkan bahwa pemuda itu memang tertarik dengan garis keturunannya. Dia masih bisa tetap tenang tentang hal itu di masa lalu, tetapi setelah menyaksikan bakat luar biasa pemuda itu, hatinya sebagai seorang guru segera menyala menjadi neraka yang penuh gairah. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa jauh pemuda itu bisa berjalan di bawah bimbingannya. Bab 1522, Anda adalah guru-guru surgawi. Kau ingin aku menerimaku sebagai muridmu? Memang, selama Anda setuju untuk menjadi murid saya, surat perintah penangkapan guru-guru, klan Zhang, dan pengadilan dataran Gletser, saya dapat membantu Anda menyelesaikan semuanya. Yang Si berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, meskipun klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser telah dipermalukan oleh masalah ini, mereka tidak kehilangan salah satu dari orang-orang mereka karena itu.
Selanjutnya, Zhang Xuan adalah kepala Sanctum of Sages, sehingga markas paviliun guru-guru akan bersikap lunak padanya, terutama mengingat keadaan saat ini. Jadi, selama dia berbicara atas nama Zhang Xuan, untuk menghormati kedudukan dan kekuasaannya, masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Paling-paling, dia hanya perlu membawa Zhang Xuan berkeliling untuk memberikan lebih banyak kontribusi untuk menghentikan kesalahan apapun yang telah dia lakukan di masa lalu. Sebagai penatua dari paviliun guru-guru, dia percaya pada daya tariknya kepada orang lain. Selama dia menyatakan minatnya untuk menerima seorang siswa, guru master yang tak terhitung jumlahnya akan segera bergegas menghampirinya. Mempertimbangkan bagaimana dia bahkan membuat penawaran langsung ke Zhang Xuan, dia percaya bahwa yang terakhir tidak akan menolaknya. Saat dia berpikir bahwa pemuda itu akan dengan senang hati berlutut dan mengakui dia sebagai gurunya, pemuda itu malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Si, terima kasih atas pendapatmu yang tinggi tentangku, tapi, niat untuk mengakui seorang guru dulu." Setelah menjalani 5 pengakuan guru-guru surgawi, matanya sudah tertuju ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan jika Kongsi menawarkan untuk menerimanya sebagai muridnya lagi, dia mungkin belum tentu menyetujuinya, apalagi Yang Si. Yang Si tertegun sejenak sebelum matanya perlahan melebar keheranan. Kamu memang memiliki fondasi yang kuat, memiliki wawasan unik tentang teknik pertempuran dan kultivasi. Dalam keadaan normal, memang benar bahwa Anda tidak membutuhkan seorang guru. Bagaimanapun, Anda telah menemukan cara kultivasi Anda sendiri, dan tidak ada artinya bagi Anda untuk secara paksa mengadopsi garis keturunan orang lain. Dikatakan demikian, paviliun guru-guru masih sangat menekankan gagasan garis keturunan. Dengan seorang guru yang baik, kedudukan Anda di paviliun guru-guru dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberi Anda kenyamanan yang lebih besar dalam apapun yang ingin Anda lakukan di masa depan. Selain itu, di luar Sein 9 dan, tidak akan ada pendahulu yang jalurnya dapat Anda tiru. Tanpa seorang guru untuk membimbing Anda, ada kemungkinan besar bahwa Anda mungkin secara tidak sengaja menuju ke jalan yang salah, dan itu bisa berakibat fatal. Tidak akan ada pendahulu yang jalannya bisa aku tiru. Zhang Xuan berbalik untuk melihat Yang Si dengan tatapan ragu di matanya. Karena dia belum menaikkan peringkat kultivasi atau guru masternya ke tingkat yang sesuai, dia belum dapat memperoleh berita apapun tentang urusan guru master bintang 9. Karena itu, dia sama sekali tidak menyadari apa yang ada di luar Sein 9 dan bagaimana tingkat kultivasi seperti itu dapat dicapai. Menjadi guru master bintang 9 bukan hanya tentang kultivasi seseorang atau kedalaman jiwa. Lebih dari itu, seseorang harus menemukan filosofi pendidikannya sendiri dan mencapai tingkat pencapaian tertentu di bidang pengajaran. Ambil Kongsi misalnya, filosofi yang dia tinggalkan termasuk mengajar tanpa diskriminasi, penyampaian pengetahuan secara individual, menumbuhkan semangat belajar, pendidikan yang sehat, dan sebagainya. Keyakinan yang dia tinggalkan telah bertahan selama berabad-abad, menginspirasi generasi demi generasi guru. Tidak hanya itu, salah satu persyaratan inti untuk menjadi guru master bintang 9 adalah untuk mencapai terobosan di luar Sein 9 dan, tetapi tidak mudah untuk melakukannya sama sekali. Bahkan aku harus melangkah dengan hati-hati seolah berjalan di atas es tipis, takut kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kejatuhanku. Pada saat seperti inilah bimbingan seorang guru memainkan peran penting. Jika Anda hanya mengandalkan meraba-raba jalan Anda, akan sulit bagi Anda untuk pergi jauh. Yang Si berkata dengan menggelengkan kepalanya. Kultivasi adalah perjuangan melawan surga, jadi pasti akan penuh dengan kesulitan. Namun, mengetahui bahwa Yang Si memiliki niat baik di hati, Zhang Xuan merenung dalam-dalam sejenak, tampaknya memutuskan keputusan penting. Sesaat kemudian, dia menghela napas dalam-dalam sebelum berjalan ke Yang Si dan berkata, "Yang Si, tolong lihat ini." Setelah itu, Zhang Xuan mengetuk jarinya ke depan, dan gelombang Zenki jalur surga perlahan berkumpul di ujung jarinya. Pada saat yang sama, aura unik perlahan dilepaskan dari tubuhnya, mendorong ke arah yang lebih tua. Yang Si awalnya sedikit bingung dengan apa yang akan dilakukan Zhang Xuan, tetapi setelah merasakan aura yang dipancarkan pemuda itu, dia buru-buru mundur 2 langkah saat matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Jarinya gemetar tanpa henti saat badai ganas pecah di hatinya. "Kau adalah..." Zhang Xuan mengangguk diam-diam. Tapi, tidak heran. Yang Si mengambil napas dalam-dalam sebelum melakukan busur yang khusyuk dan tepat ke arah Zhang Xuan. Dia merasa ringan di kakinya, hampir seolah-olah dia mengambang di atas awan. Situasinya terlalu sulit dipercaya baginya. Tidak heran pihak lain tidak mau menjadi muridnya. Ternyata dia adalah guru-guru surgawi. Memiliki pengakuan dunia, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah murid dari dunia itu sendiri. Dalam hal berdiri, pemuda di hadapannya bisa dikatakan setara dengan Kongsi. Mengesampingkannya, bahkan jika Kongsi bereinkarnasi, dia mungkin masih tidak memenuhi syarat untuk mengambil pemuda di hadapannya sebagai muridnya.
Melihat Yang Si mengerti apa yang sedang terjadi, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan menjelaskan, kamu juga harus mengerti betapa menakjubkan identitasku. Saya tahu bahwa mengungkapkan identitas saya dapat membantu saya keluar dari kebingungan saya saat ini, tetapi itu pasti akan menarik agresi hiruk-pikuk dari suku iblis dunia lain. Saya pikir akan sangat bodoh untuk menempatkan hidup saya di tangan orang lain, jadi sampai saya cukup kuat untuk melindungi diri saya sendiri, saya tidak bermaksud untuk mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya. Itu juga karena alasan itulah aku mengaku sebagai muridmu dan menggunakannya sebagai kedok untuk merasionalisasi pencapaianku. Aku berharap pengertianmu karena menggunakan namamu tanpa persetujuanmu. Saat itu, ketika dia pertama kali menyamar sebagai Yang Si, dia tidak menyadari keberadaan pihak lain. Mungkin, ini adalah jalan yang takdir mengarahkannya ke arahnya. Karena semuanya sudah berjalan seperti ini, dia mungkin juga bermain-main dengannya. Dengan cara ini, dia juga bisa membenarkan mengapa dia memilih untuk meniru Yang Si sejak awal. Ini kehormatanku. Yang Si mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya, belum pulih dari wahyu yang mengejutkan. Merupakan keberuntungan terbesarnya untuk memiliki guru-guru surgawi yang mengaku sebagai muridnya. Dia tidak akan pernah berani membayangkan hal seperti itu terjadi sebaliknya. Saya kira itu yang diharapkan. Siapa lagi selain guru-guru surgawi yang bisa menggunakan kemampuan luar biasa seperti itu? Yang Si butuh waktu lama untuk merenung sebelum dia bisa mendapatkan kembali dirinya sendiri. Tidak heran pemuda itu mampu melakukan begitu banyak prestasi yang tak terbayangkan, seperti memimpin kesusahan kilat. Dalam hidupnya, Yang Si telah melihat banyak orang jenius, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi bahkan 1/10 dari kemampuan Zhang Xuan. Murid langsungnya, Feng Ziyi, adalah salah satu contohnya. Di mata orang lain, dia adalah seorang jenius yang sulit didapat yang memiliki bakat tak tertandingi, dan dia bisa bergabung dengan eselon atas markas besar paviliun guru-guru di masa depan. Namun, jika dibandingkan dengan pemuda di depannya, perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga dia tidak tahan lagi untuk melihat murid langsungnya. Mereka hanya berada di dua level yang sama sekali berbeda. Yang Si, implikasi mengenai guru-guru surgawi terlalu besar, jadi saya meminta Anda untuk merahasiakan masalah ini, kata Zhang Xuan sambil menggenggam tinjunya. Jangan khawatir, saya tidak akan membicarakan masalah ini dengan jiwa lain, jawab Yang Si dengan anggukan. Istilah, guru-guru surgawi, telah memiliki arti yang terlalu besar di seluruh dunia. Jika diketahui bahwa Zhang Xuan adalah guru-guru surgawi, itu akan menimbulkan keributan besar, sehingga bahkan markas besar paviliun guru-guru akan terguncang pada intinya. Pada saat yang sama, suku iblis dunia lain juga akan meluncurkan serangan habis-habisan terhadap umat manusia, tidak peduli dengan kerusakan yang akan mereka alami sebagai akibat dari tindakan mereka, hanya agar mereka dapat mencegah kongsi lain muncul di antara manusia. Ini akan menempatkan umat manusia dalam bahaya besar, dan situasinya bisa sangat tidak terkendali. Kamu memiliki rasa terima kasihku. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yang Si, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia merasa bahwa yang terakhir adalah seseorang yang dapat dia percaya dan andalkan, yang juga merupakan alasan dia memilih untuk mengungkapkan identitasnya kepada Yang Si di posisi pertama. Semakin besar jumlah orang yang mengetahui identitasnya, semakin tinggi risiko bocornya berita tersebut. Karena itu, dia tidak mampu membuat seluruh markas besar paviliun guru-guru mengetahui identitasnya sebagai guru-guru surgawi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memahami situasi yang tidak menguntungkan yang dia alami. Jika dia bisa membawa Yang Si ke sisinya dan meminta yang terakhir menengahi atas namanya, masalah ini bisa diselesaikan dengan damai tanpa dia harus mengungkapkan identitasnya kepada terlalu banyak orang. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Ini adalah bagian dari tugas saya sebagai guru utama. Pada titik ini, Yang Si mengalihkan pandangan serius ke Zhang Xuan saat dia terus berbicara. Anda adalah guru-guru surgawi, dan saya mengerti bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima Anda sebagai murid saya. Namun, tanpa mengekspos bahwa Anda adalah guru-guru surgawi atau memiliki Anda berada di bawah garis keturunan apapun, saya khawatir masih akan sulit bagi saya untuk meyakinkan paviliun guru-guru untuk turun dari punggung Anda. Keras, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang yang berdiri tepat di depannya adalah Grand Elder pertama dari paviliun guru-guru. Tentunya, dengan posisi terhormat pihak lain, dia akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Mengapa akan sulit baginya? Kamu memiliki beberapa bentrokan dengan paviliun guru-guru, jadi saya percaya bahwa kamu harus dapat mengatakan bahwa paviliun guru-guru saat ini tidak lagi seperti dulu, kata Yang Si sambil menghela nafas pasrah. Zhang Xuan berkedip, tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari Yang Si. Tujuan di balik pendirian paviliun guru-guru adalah untuk memberdayakan umat manusia dan memberinya kekuatan yang dibutuhkan untuk menangkis segala ancaman eksternal. Apapun selain dari tujuan utamanya,
Guru Master akan berusaha untuk tidak terlibat atau bahkan memperhatikan sama sekali. Setelah Kongsi meninggal, sebagian besar para pendahulu terus menganut tradisi seperti itu. Sayangnya, semua pria memiliki ambisi dan keinginan, daya pikat kekuasaan begitu merusak mereka. Kesedihan berdesir di mata Yang Si saat dia menggelengkan kepalanya dengan getir, sepertinya menyesali perubahan hidup. Efek kekuasaan tampaknya tidak berbahaya dalam jangka pendek, tetapi mereka yang telah menikmatinya terlalu lama takut kekuasaan itu dicabut dari tangan mereka, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka. Seperti halnya dengan paviliun guru-guru saat ini. Mereka merasa bahwa bekas luka di tubuh mereka dan darah yang telah mereka tumpahkan menjadikan mereka pemimpin yang sah dari benua guru-guru, dan tidak ada manusia dan kekuatan yang layak untuk menyangkal kontribusi mereka kepada dunia. Mereka merasa bahwa paviliun guru-guru pantas mendapatkan prestise yang diberikan, dan siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka adalah hina. Sangat disayangkan bahwa mereka telah kehilangan pandangan dari orang-orang yang memberi mereka kekuatan mereka sejak awal. Tanpa manusia, siapa yang akan peduli dengan pengorbanan apapun yang telah dilakukan oleh para guru besar? Saya tidak tahan dengan keangkuhan seperti itu. Jadi, saya memilih untuk menghabiskan hari-hari saya berkeliaran di luar, jarang kembali ke markas paviliun guru-guru. Bab 1523, Junior Yang Xuan. Ini, Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia telah bertemu banyak guru master yang berbeda dalam perjalanannya. Dia telah bertemu guru-guru master yang berbicara kepada orang lain dengan rendah hati dan ramah terlepas dari peringkat mereka, serta mereka yang bekerja keras untuk memastikan bahwa siswa mereka matang untuk menjadi individu yang terhormat dan cakap di masa depan. Pada saat yang sama, ada juga guru master yang mementingkan diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepuasan mereka sendiri, membuat mereka tidak berbeda dengan tiran. Paviliun guru-guru dibangun dengan niat baik di hati, tetapi seiring berjalannya waktu, tujuan utamanya pasti tumpul. Kekuasaan menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi dan akan merusak hati seseorang. Bahkan guru master pun tidak sempurna untuk itu. Surat perintah penangkapan yang diberikan oleh paviliun guru-guru kepadamu adalah salah satu contohnya. Yang Si menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah memeriksa catatan Anda, dan di atas bakat luar biasa Anda juga telah memberikan kontribusi yang terpuji bagi umat manusia. Dalam keadaan normal, pendirian yang akan diambil oleh paviliun guru-guru harus berdamai, bekerja untuk menengahi konflik antara Anda dan kekuatan lain. Namun, kemampuanmu untuk mengendalikan kesusahan kilat terlalu menarik untuk mereka lewatkan. Lebih buruk lagi, fakta bahwa Anda tidak memiliki garis keturunan berarti mereka dapat memaksa Anda untuk mengeluarkan seni rahasia Anda tanpa takut akan pembalasan dari orang-orang di garis keturunan Anda. Dengan begitu banyak orang yang ingin mendapatkan seni rahasiamu, tidak heran mereka memilih pendekatan yang ekstrim kali ini. Saat ini, markas paviliun guru-guru dipecah menjadi beberapa faksi, masing-masing faksi menyembunyikan seni dan keterampilan rahasia mereka, bertujuan untuk mengalahkan faksi lain alih-alih berjuang untuk pertumbuhan kolektif. Lama berlalu adalah hari-hari ketika guru master benar-benar terbuka satu sama lain, berbagi wawasan dan pengetahuan mereka tanpa pamrih satu sama lain. Selama faksi mendapatkan seni rahasia Anda, mereka akan mampu melampaui faksi lain dan menekan mereka, sehingga mendapatkan kekuatan dominan di markas paviliun guru-guru. Kongsi meninggalkan paviliun guru-guru untuk memperkuat umat manusia, tetapi pada akhirnya, bahkan ajarannya tidak mampu mengatasi sifat dasar manusia, sial. Memang, Zhang Xuan menghela nafas. Tidak peduli seberapa bagus sistem yang dibuat Kongsi, manusia yang mengelola sistem pada akhirnya masih bisa salah. Pada tahun-tahun awal paviliun guru-guru, guru-guru tidak mencari kekuasaan atau pengakuan. Mereka percaya bahwa tanggung jawab mereka terletak pada perbaikan umat manusia, dan mereka tidak pernah ragu untuk berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain untuk mencapai tujuan itu. Tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu sejak itu, dan umat manusia telah berkembang ke tahap stabilitas dan kemakmuran. Tidak ada lagi ancaman mendesak bagi umat manusia untuk bersatu melawan, jadi mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke dalam dan mulai berjuang untuk kekuasaan, melupakan tujuan awal mereka. Kadang-kadang, bahkan karakter guru master paling puncak pun tidak bisa dibandingkan dengan guru master bintang 1 terendah. Paling tidak, guru master bintang 1 terendah belum dirusak oleh kekuatan dan otoritas. Selama puluhan ribu tahun terakhir, telah ada batasan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang seberapa tinggi kultivasi seseorang, sehingga kebanyakan orang kehilangan motivasi untuk terus berkultivasi begitu mereka mencapai batas yang dirasakan. Karena itu, mereka mencari cara baru untuk memungkinkan mereka hidup lebih megah dan lebih angkuh. Yang Si menghela nafas sedih lagi. Masalah dengan paviliun guru-guru adalah masalah intrinsik, dan korupsi telah meresap ke dalam inti organisasi. Itu bukan sesuatu yang dia sendiri bisa selesaikan.
Sebagian besar kebajikan paviliun guru-guru telah terkikis selama puluhan ribu tahun terakhir, tetapi meskipun guru-guru master saat ini telah melupakan cita-cita luhur yang pernah mereka anut, mereka tetap tak henti-hentinya berurusan dengan iblis dunia lain dan melindungi umat manusia, Zhang Xuan mencatat dengan anggukan. Mungkin karena hal inilah wakil Master Pavilion sebelumnya tidak terlalu memikirkan penyakit yang diderita oleh Master Teacher Pavilion. Sementara kekuatan telah menyebabkan sifat dari paviliun guru-guru berubah, selama mereka tetap bersatu ketika berhadapan dengan suku iblis dunia lain, itu akan menunjukkan bahwa guru utama belum benar-benar membuang nilai dan tujuan mereka. Sejak Kongsi meninggalkan kami, Grid Sage telah menjadi ranah tertinggi yang bisa dicapai oleh setiap kultivator. Tidak ada yang bisa mengatasi rintangan terakhir untuk mencapai level Sage kuno. Namun, kemunculan Anda sendiri menandakan perubahan di era. Sebagai guru-guru surgawi, saya percaya bahwa Anda akan mampu memimpin umat manusia melalui ancaman saat ini dan mengantarkan era kemakmuran yang lain. Yang Si berseru dengan penuh semangat. Generasi sebelumnya dari wakil Master Pavilion kurang memiliki legitimasi dan prestise, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan dukungan dari semua orang di Master Teacher Pavilion. Namun, hal-hal akan berbeda untuk guru-guru surgawi. Sage hebat, Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Di atas Sein 9 dan terletak ranah Grid Sage, tetapi tidak seperti ranah Sein, Grid Sage hanya terdiri dari 4 dans. Di luar Sage Agung terletak Sage kuno, yang juga merupakan level yang dicapai Qiuwu, Bosang, dan murid-murid Kongsi lainnya. Namun, dalam puluhan milenium sejak berlalunya Kongsi, tidak ada yang bisa mencapai terobosan ke tingkat itu, jawab Yang Si. Ini, hati Zhang Xuan tersentak heran. Selama ini, dia mengira bahwa Sage kuno hanyalah cara untuk menyapa para pendahulu di era kuno, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa itu sebenarnya adalah nama dari seluruh dunia kultivasi. Alam apa yang dicapai Kongsi? Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya karena penasaran. Karena bawahan dan muridnya semuanya telah mencapai tingkat Sage kuno, sebagai ahli nomor 1 dari seluruh umat manusia dan pendiri paviliun guru-guru, seberapa kuat dia. Kongsi mencapai tingkat yang tak terduga, jauh di luar kemampuan kita untuk berspekulasi. Yang Si berkata sambil menatap ke kejauhan dalam-dalam. Pada puncaknya, Kongsi telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, atau mundur selangkah, bahkan jika seseorang tahu seberapa kuat dia, itu bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh junior muda seperti mereka. Setelah semua yang telah dikatakan dan dilakukan, saya percaya bahwa Anda seharusnya mendapatkan pemahaman tentang paviliun guru-guru saat ini. Jika kami tidak mengungkapkan identitas Anda sebagai guru-guru surgawi, Anda akan membutuhkan identitas lain untuk meningkatkan kedudukan Anda sehingga orang lain tidak akan meragukan Anda. Jika tidak, prestasi Anda untuk naik pangkat dalam rentang waktu 1 tahun dan berhasil menabrak 2 paviliun guru-guru yang berbeda akan terlalu menarik perhatian. Bersama dengan keributan besar kali ini, saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kata Yang Si. Ini, Zhang Xuan terdiam. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan Yang Si. Jika mayoritas guru master di markas paviliun guru-guru ingin meletakkan tangan mereka pada Zhang Xuan, bahkan dengan pengaruh Yang Xuan sebagai tetua agung pertama, masih akan sulit baginya untuk menggulingkan vonis yang mendapat persetujuan dari mayoritas. Tidak peduli berapa banyak prestise yang dimiliki Yang Si di markas paviliun guru-guru, orang yang benar-benar berkuasa dan memiliki hak untuk membuat panggilan terakhir masih wakil master paviliun. Kecuali Zhang Xuan memiliki kedudukan yang cukup tinggi yang dapat menimbulkan rasa hormat dari guru-guru master bintang 9 itu, akan sulit bagi Yang Si untuk mengumpulkan momentum yang cukup untuk menghentikan surat perintah penangkapan. Aku tidak berhak menerimamu sebagai muridku, tapi aku bisa membawamu ke garis keturunanku sebagai pengganti guruku. Dengan cara ini, Anda bisa menganggap identitas senior saya di depan orang lain. Guru saya telah meninggal, jadi bahkan jika orang lain mempertanyakan identitas Anda, selama saya bersikeras, tidak akan ada yang bisa mereka katakan. Tentu saja, ini hanya gelar kosong untuk dijunjung di depan orang lain. Lagi pula, bahkan guruku tidak berhak menerimamu sebagai muridnya, Yang Si mengungkapkan pikirannya. Jadi, aku akan menjadi seniormu. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menggaruk kepalanya karena malu. Tapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja menjadi juniorku? Guru-guru surgawi adalah individu yang dapat berdiri di atas dasar yang sama dengan Kongsi. Jika bukan karena takut akan terlalu mengejutkan bagi orang lain, saya ingin mengakui Anda sebagai guru saya. Memilikimu sebagai seniorku sudah merupakan kehormatan besar bagi dirinya sendiri. Yang Si buru-buru berkata. Sebagai Grand Elder pertama, sangat sedikit yang bisa menandingi posisinya di benua guru-guru. Namun, dibandingkan dengan guru-guru surgawi, bahkan kedudukannya terlalu pucat jika dibandingkan.
Untuk bertindak sebagai junior Zhang Xuan dan memanggilnya sebagai seniornya sudah bisa dianggap pembangkangan, dan itu membuatnya merasa sedikit gelisah di dalam. Setelah beberapa saat merenung, mengetahui bahwa tidak ada jalan lain, Zhang Xuan dengan sangat enggan mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Ayo pergi dengan itu, junior Yang Xuan." Petik 2. Zhang senior, Yang Si menghela nafas lega. Itu benar-benar pergantian peristiwa yang aneh. Dia telah berniat untuk mengambil pihak lain sebagai muridnya, tetapi akhirnya berakhir dengan dia menemukan dirinya sebagai senior sebagai gantinya, namun demikian, dia masih senang dengan hasilnya. Dengan munculnya guru-guru surgawi, markas pavilion guru-guru yang terputus-putus akhirnya akan bersatu menjadi satu. Umat manusia akan tumbuh lebih kuat, dan tidak perlu lagi takut akan krisis yang ada di depan mereka. Zhang Xuan tiba-tiba teringat masalah lain yang ada di tangannya, jadi dia bertanya, "Junior, saya mendengar bahwa Anda pernah membantu seseorang merekonstruksi meridian mereka. Bolehkah saya tahu apakah itu benar?" Sebelumnya, pemimpin guild mengatakan bahwa Yang Si pernah berhasil membantu seorang kultivator mengganti meridian mereka. Karena orang yang dimaksud berdiri tepat di depannya, itu adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan masalah ini. "Memang ada masalah seperti itu," Yang Si mengangguk sebagai jawaban. Bab 1524, Merekonstruksi Meridian 1. Rekonstruksi meridian adalah proses yang sangat rumit, yang melibatkan reinkarnasi darah orang bijak kuno. "Saya harus menelusuri banyak manual kuno sebelum saya dapat menemukan metode yang layak," kata Yang Si. "Reinkarnasi darah?" Zhang Xuan bertanya. Memperhatikan kebingungan Zhang Xuan pada istilah itu, Yang Si menjelaskan, setelah membuat terobosan ke sage kuno, seseorang akan dapat mencapai reinkarnasi darah. Dengan kata lain, selama pembudidaya mempertahankan setetes darah mereka, akan ada cara bagi mereka untuk hidup kembali. Petik 2. Ini, hati Zhang Xuan tersentak heran. Vicious telah mencapai tingkat reinkarnasi darah juga. Karena itu, dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya. Karena itu, penting untuk dicatat bahwa masih ada perbedaan mendasar dalam umur manusia dan iblis dunia lain. Suku iblis dunia lain diberkati dengan umur panjang yang melekat, sehingga seorang pembudidaya manusia sage kuno bahkan tidak akan mendekati hidup selama sage kuno iblis dunia lain. Dengan demikian, bahkan jika jejak pembudidaya manusia sage kuno ditemukan, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka lagi. Namun demikian, jika orang bijak kuno mampu bangkit kembali hanya dari tetesan darah, pasti merekonstruksi meridian akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. "Meridian muridku di sini, Zhao Ya, telah runtuh sepenuhnya. Saya ingin mengembalikan meridiannya sehingga dia dapat terus berkultivasi. Apakah Anda punya cara agar saya bisa melakukannya?" Zhang Xuan bertanya. "Meridiannya telah runtuh sepenuhnya." Kaget, Yang Si dengan cepat mengalihkan pandangannya ke wanita muda itu. Dia tidak mengira bahwa wanita muda dengan cahaya sehat di wajahnya akan menderita kondisi yang begitu parah. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan muram dan berkata, "Meridiannya memang telah runtuh seluruhnya. Saya khawatir akan sangat sulit baginya untuk pulih ke keadaan semula." Petik 2. Sangat sulit. Zhang Xuan mengerutkan kening. Memang, orang yang saya bantu merekonstruksi meridiannya telah mengalami robekan di meridiannya karena usia tua, jadi yang harus saya lakukan saat itu hanyalah menghubungkannya. Di sisi lain, meridian Zhao Ya telah runtuh seluruhnya, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Itu berarti bahwa Anda harus merekonstruksi meridiannya dari awal, dan saya khawatir dia tidak akan dapat menerima tekanan yang akan diberikan padanya selama proses rekonstruksi mengingat kondisinya yang melemah saat ini. Yang Si menggelengkan kepalanya. "Jika kita menggunakan metodeku padanya, peluang keberhasilannya akan sangat tipis." "Apa metode yang kamu gunakan untuk merekonstruksi meridian?" Zhang Xuan bertanya. "Aku ingin melihat apakah aku bisa menemukan metode alternatif yang layak untuknya." Sementara Yang Xuan merasa bahwa peluang keberhasilannya tipis, hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk Zhang Xuan. Dengan memiliki Library of Heaven's Path, dia akan mampu menyelesaikan segala kekurangan dalam teknik rekonstruksi meridian Yang Xuan dan mengungkap metode yang paling layak dan benar untuk melakukannya. Itu harus meningkatkan peluang keberhasilan secara signifikan. Teori di balik teknik rekonstruksi meridian saya agak sederhana. Saya mengekstrak meridian dari binatang suci tingkat tinggi dan menggunakan metode unik untuk menghubungkannya dengan meridian tubuh pasien. Karena meridian sebagian besar binatang suci serupa dalam hal fleksibilitas dengan manusia, meskipun mungkin tidak mudah digunakan, itu masih cukup. Kata Yang Si. "Kamu menggunakan meridian binatang suci tingkat tinggi." Zhang Xuan mengerutkan kening. Dalam arti tertentu, ini mirip dengan tindakan transplantasi organ dari kehidupan sebelumnya. Binatang suci juga berbeda dalam konstitusi mereka, jadi meridian mereka harus berbeda satu sama lain. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menimbulkan keraguan.
Saya tidak berpikir itu akan layak untuk menggunakan meridian dari binatang suci manapun, kan? Sama seperti bagaimana mungkin tubuh menolak organ yang ditransplantasikan, masalah yang sama juga berlaku untuk transplantasi meridian. Tentu saja, binatang suci yang dipilih harus memiliki konstitusi yang mirip dengan pasien. Murid Anda memiliki tubuh yin murni, tetapi binatang suci dari atribut yin murni hampir tidak ada. Itu juga alasan saya mengatakan bahwa itu akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Yang Shi menggelengkan kepalanya. Ini, Zhang Xuan terdiam. Akan sulit untuk menemukan bahkan manusia dengan tubuh yin murni, apalagi binatang suci. Ini memang bukan solusi yang layak. Mendengar percakapan keduanya, Zhao Ya menyela untuk pertama kalinya sambil tersenyum. Guru, saya baik-baik saja dengan ini. Jika saya tidak dapat pulih dari kondisi saya tidak memiliki keraguan untuk hidup sebagai manusia biasa selama sisa hidup saya. Dia telah melihat seberapa jauh gurunya telah pergi untuknya. Jika itu masih tidak berhasil meskipun begitu, mungkin ini hanya jalan yang telah dipilih takdir untuknya. Tidak perlu memaksakan hal yang mustahil. Yakinlah, karena aku telah mengatakan bahwa aku akan menyembuhkanmu, aku pasti akan melakukannya. Zhang Xuan berkata dengan lambaian tangannya yang percaya diri sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Yang Shi. Selain ini, apakah ada solusi lain yang layak? Ini, Yang Shi berhenti sejenak sebelum berkata, memang tidak mudah untuk menemukan binatang dengan atribut yin murni. Atau, mungkin saja mengganti meridiannya menggunakan tanaman. Petik 2. Tanaman, betul sekali. Tumbuhan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya, terutama yang bersifat netral, sehingga cocok untuk dibentuk menjadi meridian. Sayangnya, sebagian besar tanaman memiliki batasan untuk kekuatannya, dan itu berarti pencapaian masa depan pembudidaya juga akan terbatas, jelas Yang Shi. Bahkan ramuan tua milenium yang tangguh tidak bisa dibandingkan dengan vitalitas binatang suci. Meskipun mereka dapat digunakan untuk merekonstruksi meridian seseorang, itu hanya dapat dianggap sebagai solusi biasa-biasa saja, hanya digunakan ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Ini karena batas tanaman akan mengejar batas pembudidaya, sehingga mencegah pembudidaya mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kamu benar, kecuali tanaman itu sangat tinggi, itu tidak akan berhasil dengan baik. Namun, tidak mudah menemukan tanaman seperti itu, Sama seperti Zhang Xuan dalam keadaan kehilangan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia menamparkan dahinya sebagai realisasi. Pohon anggur Labu Dongsu. Pohon anggur dari Labu Dongsu adalah artefak yang bisa menyerap bahkan energi kekerasan dari kesusahan petir. Selain itu memanfaatkan kekuatan ruang, sehingga dalam hal kecakapan, itu tidak akan pucat dibandingkan dengan seorang kultivator Sein 8 dan tidak ada keraguan bahwa itu akan berfungsi sebagai meridian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan binatang suci. Lagi pula, bahkan binatang suci pun tidak akan berani melahap petir. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan pohon anggur segera muncul di tangannya. Dia buru-buru membawanya ke arah Yang Shi dan bertanya, Junior, bisakah kamu melihat apakah ini akan berhasil? Ini, Yang Shi dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan hanya butuh beberapa detik untuk wajahnya melengkung karena terkejut. Tanaman apa ini? Yang mengherankan, dia tidak bisa mengatakan apa itu bahkan dengan mata kebijaksanaannya. Ini adalah pokok anggur dari Labu Dongsu. Zhang Xuan menjelaskan. Labu Dongsu. Yang Shi merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Saya telah melihat Labu Dongsu sebelumnya, dan pokok anggurnya tidak seperti itu. Yang kamu miliki seharusnya diberi makan oleh Vena Roh setidaknya selama beberapa lusin milenium, dan di atas itu, tampaknya memanfaatkan kekuatan ruang dan kilat. Ini, Zhang Xuan berkedip sebelum menjelaskan, anomalinya mungkin karena pohon anggur ini menyerap banyak energi petir. Tidak, bukan itu. Sekuat Dongsu Labu, ia masih melarikan diri sejauh mungkin di hadapan kilat. Bagaimanapun, itu adalah pembalasan dari surga. Seharusnya tidak mungkin untuk menyerap energi petir apapun. Yang Shi membantah kata-kata Zhang Xuan. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Apakah pohon anggur ini cocok untuk menggantikan meridian siswa saya? Zhang Xuan bertanya. Labu Dongsu yang dia miliki ditinggalkan oleh Sage Kuno Kyuhu. Itu telah menyelinap tepat ke dantiannya tak lama setelah kemunculannya, menolak untuk pergi tidak peduli apa yang dilakukan Zhang Xuan. Dari perspektif seperti itu, memang ada sesuatu yang agak aneh tentang itu. Namun, ini bukan waktunya untuk memeriksanya. Pada titik ini, Zhang Xuan hanya tertarik untuk mengetahui apakah dia bisa menggunakan pohon anggur untuk merekonstruksi meridian Zhao Ya dan menyembuhkannya. Mengingat itu memanfaatkan kekuatan ruang dan kilat, itu memang artefak yang ideal untuk digunakan untuk menggantikan meridian seseorang. Yang Shi memeriksa pohon anggur dengan cermat, dan matanya berbinar-binar. Jika meridian Zhao Ya direkonstruksi menggunakan pohon anggur ini,
kultivasinya pasti akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mendorong terobosan ke Sage kuno. Petik 2. Pohon anggur di depannya memanfaatkan energi dan sifat yang luar biasa, sehingga bahkan dia kesulitan untuk membedakannya. Jika itu digunakan untuk merekonstruksi meridian Zaoya, dia pasti akan bisa mengemudikan Zenki-nya dengan lebih mudah dan lebih efisien. Tidak hanya itu, kapasitas Zenki-nya juga akan ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Itu bagus, mendengar bahwa itu adalah pilihan yang layak untuk digunakan sebagai meridian Zaoya, dan itu akan menguntungkan kultivasinya juga. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Bab 1525, Merekonstruksi Meridian 2. Biarkan aku melihat teknik rekonstruksi meridianmu. Zhang Xuan meminta. Ini dia, Yang Si menjentikkan pergelangan tangannya dan memberikan token giok. Menempatkan jarinya dengan ringan pada token giok, konten di dalamnya dengan cepat muncul di kepalanya. Saat berikutnya, alis Zhang Xuan terangkat. Metode yang digunakan oleh pihak lain memang mampu merekonstruksi meridian seorang kultivator, tetapi ada cacat fatal di dalamnya, itu terlalu kejam. Terlepas dari apakah proses rekonstruksi berhasil atau tidak, itu akan memberikan tekanan besar pada tubuh pembudidaya. Dalam arti tertentu, ini juga mirip dengan proses transplantasi organ di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika organ yang ditransplantasikan cocok, prosesnya masih sangat berbahaya dan membebani pasien. Selanjutnya, meridian adalah jalur yang menghubungkan berbagai bagian tubuh bersama-sama. Hanya satu kesalahan di jalur meridian dapat menyebabkan hasil yang tak terbayangkan. Junior, apakah kamu punya buku tentang rekonstruksi meridian bersamamu? Zhang Xuan bertanya. Saya membutuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Setelah membaca buku yang diberikan Yang Si kepadanya, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa mengingat keterbatasan pengetahuannya saat ini, akan sulit baginya untuk menemukan metode yang layak untuk menyelesaikan kekurangan dalam jangka pendek. Mengingat Yang Si telah meneliti topik ini selama beberapa waktu, bahkan memelihara korespondensi dengan kepala markas persekutuan pandai besi untuk bertukar wawasan mengenai masalah ini, dia kemungkinan memiliki banyak sumber daya mengenai topik ini. Saya punya beberapa buku tentang itu. Saat itu, saya menggunakan pengaruh saya di markas paviliun guru-guru untuk mengumpulkan segala sesuatu tentang topik yang dapat saya temukan selama beberapa tahun, namun, ternyata kebanyakan dari mereka hanya mengoceh tanpa berpikir, indah dalam teori tetapi tidak mungkin dalam praktik. Yang Si menggelengkan kepalanya saat dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan setumpuk besar buku kuno muncul di hadapannya. Saat itu, untuk menghubungkan kembali meridian teman dekatnya, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melihat-lihat semua buku yang bisa dia dapatkan mengenai topik tersebut. Sampai saat ini, dia telah mengumpulkan sekitar 9.000 dari mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak banyak berguna. Tidak apa-apa, saya hanya akan melihat sekilas dan mendapatkan apapun yang berguna dari mereka, kata Zhang Xuan sambil menyapukan pandangannya ke tumpukan besar buku. Saat berikutnya, semuanya terwujud di Library of Heaven's Path. Menyusun, Zhang Xuan berkehendak saat dia menggabungkan sekitar 9.000 buku bersama dengan manual teknik rekonstruksi meridian yang telah dibuat oleh Yang Si sebelumnya. Segera, manual teknik rekonstruksi meridian baru dibentuk. Zhang Xuan dengan cemas membukanya untuk melihatnya, hanya untuk menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan sekali lagi. Teknik rekonstruksi meridian yang dikompilasi jauh lebih sederhana daripada yang dibuat oleh Yang Si, tetapi masih ada banyak kekurangan di dalamnya. Proses rekonstruksi meridian masih penuh dengan bahaya, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian Zaoya. Masalah utamanya adalah Zaoya terlalu lemah setelah kehilangan kultivasinya sepenuhnya. Zhang Xuan menggosok labelanya dengan susah payah. Jaringan meridian manusia terlalu rumit. Jika kultivasi Zaoya tidak hilang, dia masih bisa mencobanya. Namun, setelah apa yang terjadi, dia sudah tidak berbeda dari manusia biasa, dan berbeda dengan itu, pohon anggur dari Labu Dongsu terlalu kuat. Jika beberapa kecelakaan terjadi dalam fase rekonstruksi, kekuatan penghancur yang dimanfaatkan di pokok anggur akan mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Sederhananya, tubuh Zaoya sangat lemah sehingga menggabungkan sulur Labu Dongsu ke dalam dirinya kemungkinan besar akan mengakibatkan kematiannya, apalagi memanipulasi sulur untuk membentuk jaringan meridian yang rumit di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran tertentu muncul di benak Zhang Xuan, dan dia membeku di tempat. Tunggu sebentar, apakah jaringan meridian manusia tentu merupakan tata letak yang paling ideal? Semua dari sekitar 9.000 buku yang dikumpulkan Yang Si semuanya dibangun di atas tata letak dasar jaringan meridian manusia, dan itu membuat fase rekonstruksi menjadi sangat kompleks dan berbahaya. Tetapi apakah jaringan meridian manusia tentu merupakan cara terbaik untuk melakukannya? Itu belum tentu demikian. Dia tahu banyak teknik pertempuran dan kultivasi yang tangguh yang memiliki jalur Zenki yang sangat canggung, membuat mereka sulit untuk dieksekusi dan dikuasai. Jadi,
Mungkinkah ada jaringan meridian yang lebih efisien daripada jaringan manusia? Jika benar-benar ada, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan proses rekonstruksi meridian, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Zhao Ya di masa depan. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan memutuskan untuk melakukannya dengan benar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Si dan bertanya, "Junior, apakah Anda memiliki buku tentang jaringan meridian?" Itu tidak harus tentang manusia, orang-orang dari binatang suci akan bekerja juga. Petik 2. Jaringan meridian. Saya memiliki beberapa buku tentang itu dengan saya. Saya mempelajarinya saat itu juga, jadi saya memiliki buku tentang manusia, binatang suci, dan bahkan setan dunia lain. Yang Si tidak terlalu yakin mengapa Zhang Xuan bertanya tentang itu, tetapi dia masih menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan semua itu, buku yang dia miliki tentang jaringan meridian. Sama seperti bagaimana iblis dunia lain meneliti guru master meneliti iblis dunia lain. Hanya melalui pemahaman bagaimana iblis dunia lain menggerakkan Zenki mereka, para guru master dapat menyimpulkan dengan lebih baik kekuatan teknik kultivasi mereka dan menyusun rencana pertempuran yang layak untuk menangani mereka dengan lebih baik. Kamu memiliki rasa terima kasihku. Buku-buku itu pasti sangat berharga, tetapi Yang Si masih menunjukkannya kepadanya tanpa syarat apapun. Zhang Xuan mengangguk dengan rasa terima kasih sebelum menyapu pandangannya ke arah mereka. Segera, sebuah buku jaringan meridian baru muncul di Library of Heaven's Path. Itu sangat berbeda dari jaringan meridian manusia. Manusia memiliki 8 meridian mistik, tetapi jaringan meridian yang tercermin dalam buku yang disusun hanya terdiri dari meridian inti yang mengarah ke 4 anggota badan. Kompleksitas yang tidak perlu sebelumnya dalam jaringan telah menghilang tanpa jejak. Ada sedikit kekurangan dalam jaringan meridian ini, jadi itu pasti jauh lebih kuat daripada manusia. Mata Zhang Xuan berbinar karena kegembiraan. Melalui Library of Heaven's Path, tampak jelas bahwa jaringan meridian manusia penuh dengan kekurangan, membuatnya sangat tidak nyaman bagi seseorang untuk berkultivasi. Di sisi lain, jaringan meridian yang baru dikompilasi sederhana namun hampir sempurna. Itu hanya terdiri dari bagian-bagian yang benar-benar diperlukan, menghilangkan semua kerumitan asing dalam jaringan. Dengan lebih sedikit meridian lain dan sekunder, akan lebih mudah untuk mengolahnya, dan kemungkinan seseorang mengalami cedera internal juga akan diturunkan secara signifikan. Zhang Xuan memeriksa jaringan meridian baru beberapa kali untuk memastikan bahwa itu layak untuk tubuh manusia sebelum menghela nafas lega. Dia menoleh ke wanita muda di depannya dan berkata, "Saya akan membantu Anda merekonstruksi meridian Anda sekarang. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang Anda alami, Anda harus mengertakkan gigi dan menahannya. Kalau tidak, jika terjadi kecelakaan, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu." "Guru, yakinlah," Zhao Ya mengangguk dengan tegas. Setelah melihat semua yang telah dilakukan gurunya untuknya, bagaimana dia bisa marah sekarang dan mengecewakannya? Dia sudah pernah mengalami kematian sekali, jadi tidak peduli seberapa sakit dia nanti, dia bertekad untuk menggertakkan giginya dan melewatinya. "Saya telah merekonstruksi meridian sebelumnya, jadi saya dapat membantu Anda." Melihat bahwa Zhang Xuan akan bergerak tepat setelah membaca buku sejenak, Yang Si buru-buru menawarkan bantuannya karena khawatir. "Tidak perlu untuk itu, saya bermaksud menggunakan metode yang berbeda, jadi saya khawatir Anda tidak akan banyak membantu." Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Jaringan meridian baru berbeda dari manusia biasa. Seberbakat Yang Si, masih ada kemungkinan besar pihak lain akan membuat kesalahan mengingat ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan sesuatu seperti ini. Di sisi lain, rekonstruksi meridian adalah proses rumit yang tidak memungkinkan kesalahan sama sekali. Zhang Xuan tidak mampu mengambil risiko. Metode baru, wajah Yang Si berkedut karena terkejut. Tidak mungkin seniornya telah merancang sesuatu yang baru setelah hampir tidak meneliti topik itu sejenak, bukan? Seperti yang diharapkan dari guru-guru surgawi. Bakatnya benar-benar sesuatu yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. "Aku mulai sekarang." Zhang Xuan menginstruksikan Zhao Ya untuk duduk bersila di lantai sebelum menjentikkan pergelangan tangannya. Halah, pohon anggur dari Labu Dongsu muncul di tangannya. Dia dengan cepat memasukkan zenkinya ke dalamnya, dan di bawah aliran energinya yang cepat, pohon anggur besar itu dengan cepat berkontraksi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, itu sudah setipis seutas benang. Keringat dingin menetes di dahi Zhang Xuan. Beruntung dia memiliki kemampuan untuk melenyapkan roh di dalam pokok anggur, dan zenki jalur surganya juga merupakan penekan yang kuat terhadapnya. Kalau tidak, itu akan membutuhkan lebih banyak upaya baginya untuk menjinakkannya. "Pergilah." Zhang Xuan menjentikkan jarinya, dan pohon anggur itu menyelinap ke tubuh Zhao Ya melalui gelabelannya dan perlahan-lahan membuka dirinya di dalam tubuhnya. Begitu tanaman merambat yang sempit memasuki tubuhnya, semburan keringat dingin dengan cepat muncul di seluruh tubuh wanita muda itu saat kerutan kesakitan muncul di wajahnya. Area di mana meridiannya dulu sudah tertutup,
jadi pohon anggur harus membuka jalur baru di dalam tubuhnya secara perlahan, yang hampir setara dengan mengebor beberapa lubang di dalam tubuhnya secara bersamaan. Rasa sakit yang harus dia derita sebagai akibat dari itu bisa dibayangkan. Merekonstruksi meridian adalah proses yang sangat rumit. Kamu tidak boleh pergi terlalu cepat, dan kamu tidak boleh berhenti di tengah jalan, saran Yang Si. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Bahkan jika Yang Si tidak mengatakannya, dia juga tahu banyak. Untuk mengurangi ketegangan pada tubuh Zhao Ya, dia harus memastikan untuk maju sedikit demi sedikit, atau dia akan pingsan terlebih dahulu di bawah tekanan besar yang menumpuk di tubuhnya sebelum proses rekonstruksi dapat diselesaikan. Dan pada saat yang sama, proses rekonstruksi meridian tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Jika tidak, pembalikan Zenki akan menyebabkan semua meridian yang baru saja terbentuk hancur sekali lagi. Dia mungkin bisa selamat dari dampak pertama kali, tetapi mengingat kondisi lemah yang dia alami, jika itu terjadi lagi, bahkan Zenki jalur surga tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dia punya banyak waktu, jadi yang harus dia lakukan hanyalah meluangkan waktu.